Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, dalam Islam para nabi bukan hanya contoh dalam hal agama dan akhlak, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk fisik mereka. Banyak orang yang penasaran dengan gambaran fisik para nabi, dan salah satu aspek yang sering ditanyakan adalah seberapa tinggi mereka. Tentu, pertanyaan ini muncul karena kita sering mendengar bahwa nabi-nabi kita memiliki kualitas fisik yang luar biasa, termasuk di antaranya tinggi badan yang mengagumkan. Langsung saja kita mulai pembahasan tentang tinggi badan para nabi. Dimulai dari Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam agama Islam, Nabi Adam dianggap sebagai bapa seluruh umat manusia yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. Mungkin yang membuatnya lebih menarik adalah fakta tentang tinggi badan Nabi Adam yang luar biasa besar. Menurut beberapa riwayat dalam hadis, Nabi Adam alaihissalam dikatakan memiliki tinggi sekitar 60 hasta. Sekedar informasi, satu hasta itu kira-kira setara dengan 45 cm. Sehingga jika kita kalikan, tinggi Nabi Adam diperkirakan mencapai sekitar 27,5 meter. Bayangkan, itu lebih tinggi dari sebuah gedung bertingkat tinggi. Pasti hal ini terdengar sangat fantastis, bukan? Lalu, bagaimana mungkin Nabi Adam memiliki tinggi yang sangat luar biasa? Untuk lebih memahami hal ini, kita perlu melihatnya dalam konteks penciptaan manusia pertama oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan fisik yang sempurna. Tubuh yang besar dan tinggi adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa besarnya ciptaannya. Nabi Adam yang memiliki tubuh tinggi besar ini tentu menjadi simbol dari kekuatan dan kebesaran Allah. Dengan tubuh yang seperti itu, ia mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Tentu saja dalam tradisi Islam, hal ini adalah bagian dari kebesaran Tuhan dalam menciptakan makhluknya. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa tinggi Nabi Adam begitu luar biasa? Apakah ini hanya karena kehendak Allah semata? Atau ada alasan lain yang bisa menjelaskan fenomena ini? Dalam kajian sejarah dan ilmiah, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah lingkungan dan kondisi alam pada masa Nabi Adam. Pada zaman itu, bumi masih sangat berbeda dari sekarang. Tidak ada polusi udara dan alam masih sangat murni. Faktor lingkungan yang sehat dan alami mungkin berperan dalam proses pertumbuhan tubuh manusia yang lebih besar. Selain itu, pada masa itu, manusia juga belum mengalami banyak faktor eksternal seperti makanan, olahan, atau pencemaran yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Beberapa peneliti atau ilmuwan juga mengaitkan hal ini dengan kondisi genetik pada masa itu. Jika kita melihatnya dari sudut pandang ilmiah, mungkin saja gen manusia pada masa Nabi Adam memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi karena belum terpengaruh oleh proses evolusi atau faktor-faktor lain yang terjadi seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun banyak teori yang bisa kita bahas, yang pasti tingginya Nabi Adam adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan setiap makhluknya dengan hikmah yang besar, termasuk dalam penciptaan tubuh Nabi Adam yang begitu besar dan luar biasa. Setelah membahas tentang Nabi Adam dan tinggi tubuhnya yang luar biasa, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu transisi dari Nabi Adam ke nabi-nabi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, tinggi badan manusia tampaknya mengalami penurunan. Jika Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 27,5 meter, bagaimana dengan nabi-nabi setelahnya? Menurut beberapa riwayat, semakin lama manusia mengalami penurunan dalam hal ukuran tubuh, ini mungkin terjadi karena beberapa faktor, baik itu faktor lingkungan, makanan, maupun faktor genetik. Misalnya setelah masa Nabi Adam, manusia mulai mengalami perubahan fisik seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi secara alami dan bisa dikaitkan dengan banyak hal, seperti perubahan pola makan dan gaya hidup. Pada masa nabi-nabi berikutnya, termasuk Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya, tinggi badan manusia sudah mulai berkurang. Tentu saja ini bukanlah hal yang terjadi secara drastis dalam waktu singkat, melainkan melalui perubahan yang berlangsung bertahap selama ribuan tahun. Setelah membahas Nabi Adam, kita melanjutkan pembahasan kita ke dua nabi besar yang hidup setelah beliau, yaitu Nabi Idris dan Nabi Nuh. Dalam konteks tinggi badan, keduanya kemungkinan memiliki postur tubuh yang masih besar, meskipun mungkin tidak sebesar Nabi Adam. Namun, mereka tetap berada dalam garis keturunan dan tradisi fisik yang mungkin berasal dari Nabi Adam. Nabi Idris dikenal dalam sejarah Islam sebagai nabi yang sangat bijaksana dan memiliki banyak pengetahuan, bahkan disebut sebagai orang pertama yang mengenal ilmu menulis dan berhitung. Namun, bagaimana dengan tinggi badannya? Meskipun tidak ada riwayat yang secara khusus menyebutkan tinggi badan Nabi Idris, namun beberapa pendapat mengungkapkan bahwa beliau kemungkinan masih memiliki postur tubuh yang cukup tinggi, mengingat beliau hidup pada zaman yang relatif dekat dengan Nabi Adam. Jika kita merujuk pada riwayat bahwa manusia pada masa itu memiliki tubuh yang lebih besar,
Bisa jadi Nabi Idris juga merupakan sosok yang tinggi dan proporsional, meskipun tentu saja tidak sebesar Nabi Adam. Dalam konteks fisik dan spiritual, Nabi Idris dihubungkan dengan Nabi Adam dalam beberapa hal. Mereka berdua merupakan bagian dari garis keturunan yang sama dan berperan sebagai pembawa wahyu kepada umat manusia. Meskipun tinggi badan mereka tidak disebutkan secara rinci, yang pasti Nabi Idris memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa selain fisik yang mungkin besar, beliau memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, yang lebih penting daripada sekedar ukuran tubuh. Kemudian kita berbicara tentang Nabi Nuh. Nabi yang terkenal karena kisahnya dengan Bahtera Nuh yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Seperti halnya Nabi Idris, Nabi Nuh juga hidup pada masa yang relatif lebih awal setelah Nabi Adam. Hal ini kemungkinan berarti bahwa tubuh Nabi Nuh masih cukup besar, meskipun sudah terjadi sedikit penurunan dalam hal tinggi badan dibandingkan dengan Nabi Adam. Meskipun tak ada penjelasan pasti tentang tinggi badan Nabi Nuh, kita bisa mengira-ngira berdasarkan usia panjang beliau dan kondisi fisik pada zaman itu. Nabi Nuh hidup lebih dari 900 tahun, yang tentu saja menunjukkan daya tahan tubuh yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat, Nabi Nuh digambarkan sebagai sosok yang kuat dan gagah. Sangat mungkin karena beliau memiliki postur tubuh yang besar. Secara spiritual, Nabi Nuh memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Adam. Beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Adam dan meneruskan tugas sebagai Nabi setelah Adam. Meski tinggi badan tidak tercatat secara pasti, yang jelas Nabi Nuh memiliki kekuatan mental dan fisik yang luar biasa untuk menghadapi tantangan besar yang datang kepadanya, terutama dalam menghadapi umatnya yang ingkar kepada Allah dan dalam menghadapi bencana banjir besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Nabi Idris maupun Nabi Nuh memiliki kedekatan dengan Nabi Adam baik dalam konteks fisik maupun spiritual. Mereka hidup dalam suatu periode transisi, di mana meskipun tubuh manusia mungkin tidak sebesar Nabi Adam, nilai spiritual dan peran mereka dalam menyampaikan wahyu tetap sangat besar. Mereka berdua adalah nabi yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, meneruskan amanah yang diberikan Allah. Dalam hal fisik, meskipun tubuh mereka mungkin lebih kecil dibandingkan Nabi Adam, bisa jadi mereka tetap memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan manusia pada zaman modern. Kemungkinan besar, penurunan tinggi badan manusia dimulai setelah masa Nabi Adam, seiring dengan perubahan lingkungan dan pola hidup manusia. Setelah membahas Nabi Idris dan Nabi Nuh, kita beralih ke Nabi yang sangat terkenal dengan perjuangannya melawan kaum yang sangat kuat dan kaya raya, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk menyampaikan wahyu kepada kaum Ad, sebuah kaum yang dikenal karena kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Kaum Ad hidup di daerah yang sangat subur dan makmur, namun mereka sangat sombong dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Islam, Nabi Hud digambarkan sebagai seorang nabi yang memiliki postur tubuh yang luar biasa besar. Menurut beberapa hadis, tinggi badan Nabi Hud diperkirakan mencapai sekitar 60 hasta, yang jika dikonversikan kira-kira setara dengan 27 hingga 30 meter. Ini tentu saja sebanding dengan ukuran tubuh Nabi Adam yang juga sangat tinggi. Dengan tubuh yang sebesar itu, Nabi Hud mungkin memiliki kekuatan fisik yang sangat besar sehingga beliau mampu berdiri teguh menyampaikan wahyu Allah kepada kaum Ad yang keras kepala. Kekuatan fisik bukanlah satu-satunya keistimewaan Nabi Hud, namun ini menunjukkan bahwa manusia pada masa itu memiliki tubuh yang sangat besar dan luar biasa dibandingkan manusia zaman sekarang. Kaum Ad sendiri dikenal sebagai kaum yang memiliki tubuh-tubuh besar, bahkan mereka sering digambarkan memiliki kekuatan fisik yang mengagumkan. Keistimewaan tubuh yang sebesar ini bisa jadi mencerminkan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang keras, serta peran mereka sebagai penerus generasi Nabi Adam. Hubungan dari Nabi Hud dengan kaum Ad sangat erat karena mereka adalah umat yang diajar untuk beriman kepada Allah. Namun mereka akhirnya dihancurkan karena terus-menerus mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Hud. Meski demikian, tubuh yang besar dan postur yang kuat mungkin juga menggambarkan bagaimana Allah memberi mereka kekuatan luar biasa. Namun, tetap menguji mereka dengan wahyu yang harus mereka terima. Namun sayangnya, kaum Ad memilih untuk tetap menyombongkan diri dan menolak wahyu yang disampaikan Nabi Hud. Jika kita melihat fenomena tinggi badan manusia yang luar biasa besar pada zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud, kita juga harus memahami bagaimana manusia mulai mengalami penurunan tinggi badan setelah masa Nabi Hud. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengkaji beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi perubahan fisik manusia, termasuk lingkungan, pola makan, dan bahkan perubahan iklim. Salah satu alasan utama mengapa tinggi badan manusia mulai menurun pada masa Nabi Hud adalah perubahan lingkungan yang terjadi setelah masa nabi-nabi sebelumnya. Pada zaman Nabi Adam, bumi masih sangat subur dan bebas dari polusi. Udara yang bersih dan kondisi alam yang murni mungkin memberikan dampak positif bagi pertumbuhan fisik manusia. Namun setelah masa Nabi Hud, terjadi perubahan yang lebih signifikan dalam hal iklim dan lingkungan. Pada masa Nabi Hud, kawasan yang dikenal dengan kaum Ad, seperti daerah Ahqaf di Yaman, diperkirakan mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim.
Bumi yang sebelumnya kaya akan sumber daya alam dan air mungkin mulai menghadapi kekeringan yang mengurangi kualitas lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat pada masa itu, termasuk dalam hal pertumbuhan fisik. Meskipun tidak ada bukti konkret mengenai iklim pada masa tersebut, teori ini masuk akal karena faktor iklim dan lingkungan seringkali berperan penting dalam pembentukan tubuh manusia. Tanah yang lebih kering, kurangnya akses terhadap air bersih, dan kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan tubuh dan tinggi badan. Selain faktor lingkungan, pola makan juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan tubuh manusia. Pada masa Nabi Hud, kaum Ad mungkin sudah mulai mengonsumsi makanan yang tidak seteliti atau sesegar makanan yang ada pada masa Nabi Adam atau Nabi Nuh. Makanan yang kurang bergizi atau tidak alami bisa saja menjadi salah satu penyebab penurunan tinggi badan manusia. Di zaman Nabi Hud, mereka hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Namun seringkali pola makan yang berlebihan bisa mengarah pada masalah kesehatan lainnya. Makanan yang tidak sehat, kurangnya nutrisi yang tepat, dan pola hidup yang kurang baik mungkin berkontribusi pada penurunan tinggi badan manusia. Faktor lain yang tak kalah penting adalah perubahan genetik. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia mungkin mengalami perubahan dalam struktur genetiknya yang mempengaruhi ukuran tubuh. Proses evolusi manusia dan seleksi alam yang terjadi bisa saja berpengaruh pada ukuran tubuh manusia dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi Hud, manusia masih mengalami perkembangan dalam hal genetik yang mungkin menyebabkan ukuran tubuh semakin kecil dari generasi ke generasi. Selain itu, perubahan sosial juga bisa mempengaruhi tinggi badan manusia. Masyarakat yang berkembang pada masa Nabi Hud mungkin mulai menghadapi tantangan dalam mempertahankan pola hidup sehat karena adanya kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Ketimpangan sosial ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh makanan yang bergizi dan hidup dalam lingkungan yang baik. Setelah membahas Nabi Hud dan kaum Ad, kini kita beralih ke nabi berikutnya yang diutus untuk sebuah kaum yang juga dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus untuk kaum Samud yang tinggal di daerah Hijaz, sekitar wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Arab Saudi. Meskipun kaum Samud juga dikenal memiliki postur tubuh besar dan kekuatan fisik yang mengagumkan, ada beberapa perbedaan mencolok antara zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh. Meskipun kedua nabi ini diutus untuk kaum yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara Nabi Hud dan Nabi Saleh, baik dari sisi sosial, budaya, maupun lingkungan. Kaum Samud yang tinggal di wilayah yang lebih dekat dengan daerah Hijaz hidup dalam sebuah peradaban yang maju dengan kemampuan mereka untuk menggali rumah dan bangunan dari batu besar di gunung-gunung yang kokoh. Mereka dikenal dengan keterampilan teknik dalam membuat rumah-rumah yang sangat kuat dan tahan lama. Sebaliknya, kaum Ad yang dipimpin oleh Nabi Hud lebih banyak tinggal di daerah yang sangat subur dan lebih mengandalkan kekuatan fisik mereka di padang pasir. Meskipun kaum Ad juga memiliki tubuh besar, mereka lebih sering berhubungan dengan kekayaan alam sekitar mereka dan menggunakan kekuatan untuk mencapai kemakmuran. Pada masa Nabi Saleh, kaum Samud lebih maju dalam bidang teknologi dan teknik dibandingkan kaum Ad. Kaum Samud memiliki kemampuan untuk memahat rumah-rumah mereka di dalam batu, membangun tempat tinggal yang lebih kompleks dan bertahan lama, sebuah kehilangan yang mungkin tidak ditemukan pada kaum Ad pada zaman Nabi Hud. Sebaliknya, kaum Ad lebih fokus pada kemakmuran melalui kekuatan fisik dan pertanian yang berkembang di daerah mereka. Kehidupan mereka lebih bersifat nomaden dengan ketertarikan pada kekuatan fisik dalam meraih kekayaan. Kaum Samud terkenal dengan postur tubuh yang besar dan kuat, serupa dengan kaum Ad. Namun, dalam beberapa riwayat, kaum Samud lebih dikenal dengan kekuatan mereka yang luar biasa dalam aspek pembangunan dan pertanian, serta kemampuan bertahan hidup di medan yang lebih keras. Dalam beberapa cerita, kaum Samud disebut-sebut memiliki tubuh yang sangat tinggi dan besar yang mencerminkan kekuatan fisik yang lebih terampil dalam mengolah batu dan tanah yang keras. Namun, meskipun memiliki tubuh yang besar, kaum Samud juga digambarkan memiliki sifat kesombongan dan kekufuran terhadap Allah. Mereka mulai menyimpang dari jalan yang benar meskipun diberikan banyak kekuatan fisik dan kemakmuran. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka dihancurkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat, kaum Samud digambarkan sebagai kaum yang memiliki postur tubuh besar dan kuat. Namun, kekuatan fisik mereka bukanlah hal yang paling penting dalam kisah mereka. Kaum Samud diberikan kemampuan dan kelebihan oleh Allah berupa kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi mereka tidak menggunakan anugerah tersebut untuk kebaikan. Menurut sebagian riwayat, kaum Samud memiliki tubuh yang sangat besar dan kekuatan yang mencolok, yang membuat mereka sangat dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Namun, mereka mulai menyalahgunakan kekuatan mereka, mengabaikan ajaran Nabi Saleh dan menentang seruan untuk beriman kepada Allah. Sebagai contoh, salah satu mukjizat Nabi Saleh yang diberikan kepada kaum Samud adalah unta betina yang keluar dari batu besar yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Namun meskipun diberi mukjizat, kaum Samud tetap mendustakan Nabi Saleh dan memilih untuk menyiksa unta tersebut.
Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa kaum Samud akhirnya dihancurkan oleh Allah. Mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, namun mereka memilih untuk tetap sombong dan terus melakukan dosa. Meskipun kaum Samud memiliki tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang luar biasa, hal ini menunjukkan bahwa postur tubuh yang besar tidak menjamin kebaikan atau keselamatan di dunia dan akhirat. Kekuatan fisik semata bukanlah tolak ukur dari keberhasilan atau kebahagiaan dalam hidup seperti yang terlihat dalam kisah Samud. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, namun mereka tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik yang diberikan Allah kepada umat manusia harus disertai dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Keimanan dan ketaatan kepada Allah lebih penting daripada kekuatan fisik atau materi. Kaum Samud yang kuat dan postur tubuh besar tetap dihancurkan oleh Allah karena mereka menentang wahyu yang dibawa oleh Nabi Salih dan memilih untuk hidup dalam kesombongan. Setelah membahas Nabi Salih dan kaum Samud, kini kita beralih ke salah satu nabi terbesar dalam sejarah Islam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat penting dan dihormati dalam banyak agama, termasuk Islam, Yahudi, dan Kristen. Sebagai salah satu nabi yang sangat berpengaruh, kisah hidupnya banyak memberikan pelajaran dalam aspek spiritual dan sosial. Namun dalam konteks yang kita bahas kali ini, yaitu mengenai penurunan tinggi badan manusia, ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan kondisi tubuh manusia. Penurunan tinggi badan manusia yang terjadi dari zaman Nabi Hud hingga zaman Nabi Ibrahim menunjukkan adanya adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan dan kondisi hidup mereka. Pada masa Nabi Ibrahim, manusia sudah mulai mengalami penurunan tinggi badan yang lebih lanjut dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Seperti masa Nabi Hud dan Nabi Salih, pada masa Nabi Ibrahim, meskipun manusia masih memiliki postur tubuh yang relatif besar dibandingkan dengan manusia zaman sekarang, namun tingginya sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan zaman Nabi Adam atau bahkan Nabi Hud. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tinggi badan pada masa Nabi Ibrahim ini terkait dengan perubahan lingkungan dan perubahan gaya hidup manusia setelah Nabi Hud dan Nabi Salih. Kita dapat melihat beberapa alasan utama mengapa tubuh manusia mulai beradaptasi dengan lingkungan yang semakin berbeda. Setelah masa Nabi Hud dan Nabi Salih, bumi mengalami perubahan iklim dan lingkungan yang semakin keras. Pada masa Nabi Ibrahim, manusia sudah mulai mengalami perubahan iklim yang lebih ekstrim yang mempengaruhi pola hidup mereka. Perubahan cuaca dengan musim yang lebih panas dan lebih kering di beberapa tempat mungkin mempengaruhi pertumbuhan tubuh manusia. Udara yang lebih panas dan kondisi alam yang lebih keras dapat mengurangi akses manusia terhadap sumber daya alam yang penting untuk pertumbuhan fisik yang optimal. Seiring berjalannya waktu, pola makan manusia mulai berubah. Setelah masa Nabi Hud dan Nabi Salih, manusia mungkin mulai lebih bergantung pada pertanian dan sumber daya alam lainnya yang lebih terbatas. Makanan yang lebih terbatas dan kurang bergizi dapat menghambat pertumbuhan fisik dan mengurangi ukuran tubuh manusia. Pada zaman Nabi Ibrahim, manusia mulai beradaptasi dengan cara hidup yang lebih terpencar-pencar dan tidak seefisien zaman sebelumnya dalam hal distribusi makanan yang sehat dan bergizi. Meskipun manusia pada zaman Nabi Ibrahim sudah mulai membangun kota-kota dan peradaban, namun teknologi dan pembangunan yang ada pada masa itu masih lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat maju zaman sekarang. Akibatnya, kondisi kehidupan menjadi lebih berat dan menuntut manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih keras, yang pada gilirannya mempengaruhi perubahan fisik mereka. Selain faktor lingkungan dan pola makan, perubahan genetik yang terjadi secara alami juga mempengaruhi ukuran tubuh manusia. Proses evolusi manusia mengarah pada perubahan-perubahan tertentu dalam struktur tubuh manusia, termasuk penurunan tinggi badan dari generasi ke generasi. Pada masa Nabi Ibrahim, manusia sudah mulai mengalami perubahan fisik yang lebih signifikan akibat perubahan dalam struktur genetik mereka. Setelah zaman Nabi Hud dan Nabi Salih, kehidupan manusia mulai memasuki fase yang lebih beragam dan terpecah-pecah. Masyarakat yang lebih berkembang dengan berbagai macam peradaban mulai muncul, dan kehidupan manusia semakin bergantung pada kemajuan teknologi, pertanian, dan peradaban yang berkembang. Pada masa Nabi Ibrahim, manusia sudah mulai beradaptasi dengan cara hidup yang lebih terstruktur dan terorganisir. Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang nabi yang sangat dihormati dan dikenal dengan perjuangannya melawan kesesatan. Beliau juga diutus untuk mengajarkan umatnya tentang ketauhidan dan mengingatkan mereka tentang pentingnya beriman kepada Allah. Namun, meskipun manusia pada masa Nabi Ibrahim sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan dan cara hidup yang lebih maju, penurunan tinggi badan tetap terjadi karena berbagai faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perubahan iklim, pola makan, teknologi, dan perubahan dalam struktur sosial adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik manusia setelah masa Nabi Hud dan Nabi Salih. Kita sekarang memasuki kisah Nabi Lut, seorang nabi yang diutus untuk memperingatkan kaum Sodom tentang perbuatan mereka yang sangat tercela. Kaum Sodom dikenal karena perilaku moral yang sangat buruk, terutama dalam hal perbuatan dosa besar yang sangat menyimpang dari ajaran Allah. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka agar meninggalkan perilaku keji tersebut dan kembali ke jalan yang benar.
Namun, selain kisah moral dan spiritual, kita juga bisa membahas mengenai postur tubuh manusia pada zaman Nabi Lut, serta bagaimana perubahan peradaban dan kehidupan mempengaruhi ukuran tubuh manusia, baik dalam konteks fisik maupun sosial. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Lut turut bersama beliau dalam perjalanan dakwah. Namun ketika Nabi Lut diutus ke kaum Sodom, beliau dihadapkan pada sebuah masyarakat yang sangat rusak moralnya. Kaum Sodom sangat terkenal karena perilaku homoseksual yang melawan fitrah manusia dan ajaran agama, serta banyak sekali kemungkaran yang mereka lakukan. Nabi Lut dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Namun meskipun beliau memberikan peringatan keras, kaum Sodom tetap menolak dan bahkan terus berbuat maksiat. Karena kedurhakaan mereka, Allah akhirnya menghukum kaum Sodom dengan azab yang sangat besar. Dalam beberapa riwayat, kaum Sodom digambarkan memiliki postur tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang cukup menonjol. Meskipun tidak ada riwayat yang secara langsung menyebutkan seberapa tinggi atau besar tubuh mereka, kita bisa melihat bahwa pada zaman tersebut banyak kaum yang memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan manusia masa kini, seperti halnya kaum Ad, Samud, dan bahkan kaum Nuh. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana tubuh manusia pada masa Nabi Lut, terutama umatnya di Sodom, terhubung dengan kehidupan sosial dan peradaban mereka. Kehidupan di Sodom sangat korup secara moral, dan meskipun mereka mungkin memiliki tubuh yang besar dan kuat, itu tidak mencerminkan kekuatan spiritual atau kebaikan hati mereka. Kaum Sodom lebih mengutamakan kemewahan dan kenikmatan duniawi yang justru membawa mereka pada kehancuran. Postur tubuh yang besar pada kaum Sodom mungkin bisa menggambarkan bahwa mereka memiliki kemampuan fisik yang kuat untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Namun, mereka tidak menggunakan kekuatan dan tubuh mereka untuk hal-hal yang baik. Ini mengingatkan kita bahwa ukuran tubuh yang besar atau kekuatan fisik semata tidaklah cukup untuk membawa kebahagiaan atau keselamatan jika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks perubahan peradaban, kita juga bisa melihat bagaimana postur tubuh manusia berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada masa Nabi Lut, meskipun tubuh manusia mungkin masih tergolong besar, perubahan dalam pola hidup dan cara berinteraksi dengan lingkungan mulai mempengaruhi kekuatan fisik mereka. Beberapa perubahan yang dapat mempengaruhi postur tubuh manusia antara lain, pada masa Nabi Lut, umat manusia sudah mulai memasuki fase peradaban yang lebih maju. Dengan kehidupan yang lebih terstruktur dan terorganisir, mereka mulai membangun kota-kota dan tinggal dalam kelompok yang lebih besar. Kehidupan sosial yang semakin berkembang ini bisa jadi membawa perubahan dalam pola hidup mereka. Kebutuhan akan kekuatan fisik yang besar mungkin mulai berkurang karena adanya teknologi dan cara hidup yang lebih canggih. Meskipun di satu sisi, ketergantungan pada kekuatan fisik masih sangat penting dalam masyarakat mereka. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai mengandalkan inovasi dan teknologi dalam kegiatan mereka yang mengurangi ketergantungan pada kekuatan fisik murni. Oleh karena itu, meskipun manusia pada zaman Nabi Lut mungkin masih memiliki postur tubuh yang lebih besar, kemampuan fisik mereka mungkin tidak sebanyak pada masa nabi-nabi sebelumnya, seperti pada zaman Nabi Hud atau Nabi Salih yang memang membutuhkan kekuatan fisik lebih banyak untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih keras. Kehidupan di Sodom mencerminkan bahwa meskipun manusia dapat memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, moralitas dan spiritualitas yang buruk akan membawa kehancuran. Ini mengajarkan kita bahwa tubuh yang besar dan kuat tidak cukup jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah. Keutamaan manusia tidak terletak pada seberapa besar tubuh atau kekuatan fisik yang dimiliki, melainkan pada keimanan, ketaatan, dan akhlak yang baik. Kisah Nabi Yusuf adalah salah satu kisah yang paling dikenal dalam Al-Quran yang sangat menarik perhatian karena keindahan cerita dan banyaknya pelajaran moral yang bisa diambil darinya. Nabi Yusuf dikenal tidak hanya karena keimanan dan kesabarannya, tetapi juga karena penampilannya yang menarik dan fisiknya yang sangat mempesona. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang postur tubuh Nabi Yusuf, terutama dalam konteks tinggi badan dan bagaimana peradaban Mesir pada zaman beliau berperan dalam perkembangan fisik manusia pada masa itu. Meskipun tidak ada riwayat yang secara spesifik menggambarkan secara detail tentang tinggi badan Nabi Yusuf, terdapat beberapa riwayat yang memberikan gambaran umum mengenai penampilannya. Bahwa ahli tafsir dan ulama yang sepakat bahwa Nabi Yusuf dikenal memiliki penampilan yang sangat tampan dan memiliki postur tubuh yang proporsional. Beberapa riwayat dari kitab-kitab hadis dan tafsir menyebutkan bahwa Nabi Yusuf memiliki kecantikan yang luar biasa yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Wajahnya yang tampan dan tubuhnya yang indah tidak hanya membuat banyak orang terpesona, tetapi juga menjadi alasan mengapa istri Al-Aziz, pembesar Mesir, sangat tergila-gila padanya, yang kemudian menyebabkan peristiwa besar pada hidup Nabi Yusuf yang mengarah pada ujian berat baginya. Selain itu, meskipun ada banyak fokus pada kecantikan wajahnya, beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa postur tubuh Nabi Yusuf adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam beberapa sumber, Nabi Yusuf digambarkan memiliki tubuh yang tinggi dan ideal, meskipun tidak disebutkan secara pasti berapa tinggi badannya.
Riwayat dari kitab tafsir mengatakan bahwa tinggi badan Nabi Yusuf mungkin berada di kisaran tinggi manusia yang relatif tinggi pada zamannya. Namun yang lebih menonjol adalah proporsionalitas tubuhnya yang sangat baik dengan postur yang tegap dan tampan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang tampan dan tinggi, dan bahkan istimewa dalam hal fisik dibandingkan dengan banyak orang pada zamannya. Meskipun demikian, banyak fokus dalam kisah Nabi Yusuf bukan hanya pada penampilan fisiknya, melainkan pada akhlaknya. Kesabarannya dan keteguhannya dalam menghadapi ujian hidup yang datang kepadanya. Pada masa Nabi Yusuf, beliau hidup di Mesir, yang pada waktu itu merupakan salah satu peradaban besar dan maju di dunia. Mesir kuno adalah salah satu peradaban yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi pada masanya. Ini juga mencangkup pengaruh pada kesehatan dan gaya hidup penduduknya, yang tentunya turut mempengaruhi postur fisik mereka. Peradaban Mesir terkenal dengan pertanian yang maju yang memungkinkan penduduknya untuk memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang bergizi. Mereka memiliki banyak jenis tanaman dan produk pertanian yang memberikan mereka berbagai nutrisi penting. Dengan diet yang cukup bergizi dan keberagaman makanan yang tersedia, manusia pada zaman Nabi Yusuf kemungkinan memiliki kondisi fisik yang lebih baik dan lebih sehat. Ini dapat berkontribusi pada tinggi badan yang lebih optimal dan keseimbangan tubuh yang ideal. Peradaban Mesir pada zaman Nabi Yusuf sangat terorganisir, dengan banyak kota besar dan sistem pemerintahan yang maju. Kehidupan di Mesir yang relatif stabil dan terstruktur memberi pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan penduduknya. Aktivitas fisik seperti berkebun, bekerja di bidang pertanian, dan berbagai pekerjaan lainnya yang melibatkan gerakan tubuh, kemungkinan juga berperan dalam perkembangan postur tubuh yang lebih baik pada penduduk zaman tersebut. Ini bisa menjelaskan mengapa Nabi Yusuf dan sebagian besar orang Mesir memiliki tubuh yang tegap dan sehat. Mesir dengan iklimnya yang panas dan kering juga mempengaruhi pola hidup dan kesehatan penduduknya. Orang Mesir kuno cenderung beradaptasi dengan kehidupan di iklim yang keras yang bisa memperkuat daya tahan tubuh mereka. Meskipun iklim yang ekstrim ini, banyak penduduk Mesir yang berhasil bertahan hidup dengan tubuh yang kuat dan sehat, yang dapat berkontribusi pada postur tubuh yang lebih tinggi dan lebih bugar. Pada masa Nabi Yusuf, di Mesir terdapat banyak institusi pendidikan yang mengajarkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni. Selain itu, latihan fisik dan kemampuan bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang keras dapat memperkuat tubuh seseorang. Meskipun tidak ada bukti yang jelas bahwa Nabi Yusuf menjalani pelatihan fisik khusus, kita tahu bahwa dia tumbuh dalam peradaban yang mengutamakan kesehatan dan kebugaran fisik, yang kemungkinan mempengaruhi postur tubuhnya. Nabi Musa adalah salah satu nabi besar dalam sejarah Islam yang sangat dihormati karena peranannya dalam memimpin umat Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Selain kisahnya yang penuh dengan ujian dan perjuangan dan mukjizat, banyak juga yang tertarik pada fisik dan penampilan Nabi Musa. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tinggi badan Nabi Musa yang tercatat dalam beberapa riwayat. Menurut beberapa riwayat dalam hadis dan tafsir, tinggi badan Nabi Musa diperkirakan sekitar 5 hasta, yang setara dengan sekitar 2,25 hingga 2,8 meter. 5 hasta merupakan ukuran panjang yang digunakan pada masa Nabi Musa, dan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki tubuh yang tinggi besar dibandingkan dengan rata-rata manusia pada masa itu. Hadis yang mencatat informasi mengenai tinggi badan Nabi Musa menyebutkan bahwa beliau adalah sosok yang tampan dan gagah, serta memiliki fisik yang menonjol. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Nabi Musa memiliki tubuh yang berotot dan tubuhnya tegap, menandakan bahwa beliau bukan hanya tinggi, tetapi juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Fisik Nabi Musa yang besar ini jelas mencerminkan kekuatan dan kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai ujian berat dalam hidupnya, terutama dalam memimpin umatnya yang tertindas di Mesir. Beberapa hadis mengungkapkan bahwa Nabi Musa bukan hanya dikenal sebagai seorang yang tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Salah satu riwayat yang terkenal menggambarkan Nabi Musa ketika beliau sedang berada di Mesir. Beliau bertubuh besar dan kuat yang membuat orang-orang pada zaman itu terkagum-kagum dengan posturnya. Dalam hal ini, tubuh beliau dapat dikatakan mencerminkan kekuatan batin dan kekuatan fisik, yang keduanya sangat penting untuk memimpin umatnya menghadapi tantangan besar. Riwayat lain dalam kitab Sahih Muslim juga mengisahkan mengenai sosok Nabi Musa yang berwibawa dan memiliki postur tubuh yang menarik perhatian. Beliau dikenal sangat teguh dalam keyakinannya dan tak gentar meskipun menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan Fir'aun yang zalim. Fisiknya yang tinggi dan berotot tentu memberikan kesan pertama yang sangat kuat kepada siapapun yang bertemu dengannya. Penting untuk memahami bahwa tinggi badan Nabi Musa bukan hanya menunjukkan fisiknya yang luar biasa, tetapi juga mencerminkan peran besar yang beliau emban dalam sejarah umat manusia. Fisik Nabi Musa yang besar dan kuat sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepadanya untuk memimpin umat Bani Israel keluar dari Mesir.
Dengan tubuh yang besar dan kuat, Nabi Musa mampu menghadapi berbagai ujian dan menyelamatkan umatnya melalui mukjizat besar yang diberikan oleh Allah, seperti membelah Laut Merah dan memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan. Selain Nabi Musa yang memiliki postur tubuh yang besar, kita juga bisa melihat pengaruh fisik pada umatnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel yang terdiri dari keturunan Nabi Yakub atau Israel adalah kelompok orang yang dipimpin oleh Nabi Musa setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Umat Bani Israel pada masa itu memang dikenal memiliki fisik yang kuat dan besar yang berhubungan erat dengan kondisi fisik mereka saat hidup di Mesir. Mesir pada zaman Nabi Musa adalah peradaban besar yang sangat maju dan banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik penduduknya, baik itu dari segi nutrisi maupun lingkungan. Kehidupan di Mesir dengan pertanian yang maju, iklim yang mendukung, dan ketersediaan makanan yang cukup membuat manusia pada zaman itu termasuk umat Nabi Musa memiliki fisik yang lebih baik dibandingkan dengan banyak masyarakat lain pada masa itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi badan umat Nabi Musa atau lebih spesifiknya umat Bani Israel dapat kita lihat dari segi lingkungan dan pola makan mereka. Mesir memiliki iklim yang panas dan kering, tetapi tanahnya sangat subur untuk pertanian. Tanaman yang tumbuh subur memberi mereka akses ke berbagai jenis makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan fisik. Umat Bani Israel kemungkinan besar memperoleh banyak makanan kaya nutrisi yang membantu mereka tumbuh besar dan kuat. Hal ini tercermin dalam kekuatan fisik mereka dan tinggi badan yang lebih besar dari rata-rata manusia pada masa itu. Peradaban Mesir dikenal dengan kebun-kebun dan ladang pertanian yang produktif. Makanan pokok yang mereka konsumsi seperti gandum, buah-buahan, sayuran, dan produk ternak memberikan mereka nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, tubuh umat Nabi Musa cenderung lebih tinggi dan bugar dibandingkan dengan kelompok manusia lain yang tidak memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi. Sebagai budak di Mesir, umat Bani Israel mengalami penderitaan yang besar. Namun, meski hidup dalam kondisi yang keras dan penuh penindasan, mereka tetap mampu bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan yang memberikan mereka cukup pangan. Beberapa sejarah mencatat bahwa meskipun mereka tertindas, kehidupannya relatif stabil di bidang pertanian memberi mereka kekuatan tubuh yang lebih baik daripada yang ada di daerah lain yang lebih miskin. Kehidupan umat Bani Israel yang penuh dengan kerja keras dan perjuangan juga turut mengembangkan fisik mereka. Kehidupannya dipenuhi dengan tantangan dan bekerja keras di ladang atau dalam kondisi yang sulit menjadikan tubuh mereka lebih kuat dan tahan banting. Dalam hal ini, kekuatan fisik mereka semakin terlihat ketika mereka harus menghadapi pertempuran dan tantangan lainnya, terutama setelah dibebaskan dari Mesir. Nabi Daud atau David dan Nabi Sulaiman atau Solomon adalah dua nabi yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dengan kisah mereka yang penuh dengan keajaiban, kebijaksanaan, dan kekuatan fisik serta mental, keduanya dikenal tidak hanya karena kehebatan spiritual mereka, tetapi juga karena kemampuan fisik yang luar biasa yang memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dan memimpin umat mereka dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dalam bagian ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai postur tubuh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, serta hubungan mereka dengan kekuatan fisik dan mental yang sangat luar biasa. Nabi Daud dikenal dalam banyak riwayat sebagai sosok yang kuat dan perkasa. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Daud lebih banyak berfokus pada kemenangan beliau dalam berbagai pertempuran. Salah satunya ketika beliau berhasil mengalahkan Jalak atau Goliat, seorang raksasa yang menakutkan pada masa itu. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan keberanian dan keteguhan hatinya, tetapi juga kekuatan fisik. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa Nabi Daud memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, namun tidak ada keterangan pasti mengenai tinggi badan beliau. Namun yang pasti adalah bahwa beliau dikenal sebagai seorang pejuang yang hebat yang memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Kisah mengenai pertempuran Nabi Daud melawan Jalak menunjukkan bahwa beliau memiliki kekuatan mental dan fisik yang luar biasa yang memungkinkan beliau untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Daud sangat mahir dalam menggunakan senjata, terutama pedang dan panah. Selain itu, beliau juga dikenal karena memiliki kemampuan bernyanyi dengan indah dan membaca kitab-kitab Allah dengan penuh penghayatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya kuat, kekuatan spiritual dan mental Nabi Daud juga sangat mendalam. Nabi Daud dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki keseimbangan antara fisik yang kuat dan mental yang tangguh. Kemampuan beliau dalam pertempuran tidak hanya disebabkan oleh kekuatan fisiknya, tetapi juga kekuatan mental yang memampukan beliau untuk tetap tenang dan fokus meskipun menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Kekuatan mental ini juga tercermin dalam ketekunan beliau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dan hakim yang adil bagi umatnya. Kekuatan mental beliau juga terlihat dalam ketaatan yang luar biasa kepada Allah, serta kesabarannya dalam menghadapi ujian hidup. Dalam beberapa riwayat, Nabi Daud digambarkan sebagai sosok yang sangat penuh rasa syukur dan rendah hati, meskipun diberi kekuatan yang luar biasa, baik secara fisik maupun spiritual.
Setelah Nabi Daud, anak beliau, Nabi Sulaiman, juga dikenal sebagai sosok yang sangat luar biasa, baik dari segi kekuatan fisik maupun kekuatan mental. Namun, meskipun kisah tentang Nabi Sulaiman lebih banyak berkisar pada kebijaksanaannya dan kemampuannya mengendalikan hewan dan jin, tidak sedikit riwayat yang juga menyebutkan bahwa beliau memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Riwayat mengenai postur tubuh Nabi Sulaiman dalam Al-Quran tidak terlalu mendalam, namun yang jelas adalah bahwa beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati. Nabi Sulaiman memimpin dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dan seperti ayahnya, beliau juga memiliki kekuatan fisik yang membantunya dalam menjalankan tugas-tugas berat sebagai raja dan pemimpin. Sulaiman tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kekuatan fisik yang memungkinkan beliau untuk memimpin umatnya dengan tegas dan adil. Salah satu mukjizat besar Nabi Sulaiman adalah kemampuannya berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beliau tidak selalu digambarkan sebagai sosok yang berbadan besar seperti ayahnya, namun kekuatan spiritual dan mental yang dimilikinya jauh melampaui yang lainnya. Kekuatan ini tentu saja juga tercermin dalam fisiknya yang mendukung beliau dalam melakukan tugas-tugas besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman terkenal karena kebijaksanaan dan keadilannya, tetapi beliau juga memiliki kekuatan fisik yang mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah untuk memerintah bukan hanya manusia, tetapi juga hewan dan jin, yang menjadikannya seorang raja yang sangat dihormati oleh semua makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki kekuatan fisik, beliau juga memiliki kekuatan mental yang sangat luar biasa, yakni kemampuan untuk memimpin dan mengendalikan dunia ini dengan adil. Kekuatan mental Nabi Sulaiman dapat dilihat dalam kebijakan-kebijakan yang beliau buat yang selalu berdasarkan pada keadilan dan kebenaran. Kekuatan spiritual beliau juga sangat menonjol karena beliau sangat dekat dengan Allah dan selalu mengutamakan ketaatan kepadanya dalam setiap keputusan yang beliau ambil. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai makhluk. Beliau dapat berbicara dengan burung, angin, bahkan jin, yang menunjukkan betapa luasnya wawasan mental dan spiritual beliau. Kekuatan ini tidak hanya berhubungan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan mental yang luar biasa yang memungkinkan Nabi Sulaiman untuk memimpin dengan bijak dan adil. Nabi Isa atau Yesus adalah salah satu nabi terbesar dalam Islam dan Kristen yang dihormati oleh umat kedua agama tersebut. Dalam tradisi Islam, beliau dikenal sebagai salah satu ulul azmi, nabi-nabi yang memiliki keteguhan luar biasa dan pembawa mukjizat. Sementara dalam tradisi Kristen, Isa dianggap sebagai anak Tuhan dan bagian dari Trinitas. Meskipun perbedaan dalam ajaran agama, keduanya sepakat bahwa Nabi Isa memiliki kehidupan yang penuh dengan mukjizat. Namun yang terkait dengan postur fisik Nabi Isa, baik dalam Islam maupun Kristen, ada beberapa perbedaan pandangan dan riwayat yang menarik untuk dibahas. Dalam Islam, tidak banyak riwayat yang secara eksplisit membahas tentang tinggi badan Nabi Isa. Sebagian besar pembahasan mengenai Nabi Isa lebih banyak berfokus pada mukjizat-mukjizat beliau, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan berbicara saat masih bayi, yang dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Meskipun demikian, ada beberapa riwayat hadis yang memberikan gambaran mengenai penampilan fisik Nabi Isa. Salah satu riwayat yang terkenal mengenai penampilan fisik Nabi Isa berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim, yang menyebutkan bahwa Nabi Isa memiliki postur tubuh yang sedikit lebih tinggi dan rambutnya lurus. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa memiliki kulit yang cerah dan tubuh yang ramping, mencerminkan keindahan dan kesempurnaan fisik yang diberikan oleh Allah kepadanya. Selain itu, terdapat juga riwayat yang menggambarkan bahwa Nabi Isa memiliki rambut yang agak panjang, lebih panjang dari rambut pria pada umumnya, namun tetap tidak terlalu panjang hingga menyentuh bahu. Namun meskipun ada beberapa keterangan mengenai fisiknya, dalam Islam penekanan lebih banyak diberikan pada keutamaan spiritual Nabi Isa dan mukjizat-mukjizat yang beliau bawa daripada rincian fisik beliau. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa lebih dikenal sebagai Rasul Allah yang membawa wahyu dan sebagai pembawa kedamaian, bukannya sebagai sosok dengan fisik yang luar biasa atau sangat menonjol. Dalam tradisi Kristen, tidak ada keterangan yang jelas mengenai tinggi badan Nabi Isa dalam Alkitab. Namun sejumlah peneliti dan tradisi Kristen modern sering menginterpretasikan ukuran tubuh Nabi Isa berdasarkan penilaian sejarah dan budaya pada zamannya. Banyak ahli sejarah menganggap bahwa Nabi Isa kemungkinan besar memiliki tinggi badan rata-rata pada masa itu, yang diperkirakan sekitar 1,60 hingga 1,75 meter. Mengingat bahwa pada zaman tersebut, banyak pria di daerah Palestina memiliki postur tubuh yang lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Nabi Isa dikenal dalam tradisi Kristen bukan hanya karena penampilan fisiknya, tetapi juga karena pesan-pesan rohani yang beliau sampaikan serta mukjizat-mukjizat yang beliau lakukan. Meskipun ada sedikit gambaran fisik yang dapat ditemukan dalam sumber-sumber Kristen, sekali lagi, fokus utama lebih kepada kehidupan rohaniah beliau dan pengajarannya yang mendalam tentang kasih sayang, pengampunan dan kehidupan setelah mati.
Meskipun tinggi badan Nabi Isa tidak banyak dibahas dalam kedua tradisi tersebut, ada banyak mukjizat besar yang beliau lakukan yang tetap menjadi sorotan utama dalam sejarah hidupnya. Mukjizat-mukjizat ini tidak ada hubungannya dengan tinggi badan, tetapi lebih berkaitan dengan kemuliaan dan kuasa Allah yang diturunkan melalui beliau. Berikut adalah beberapa mukjizat terkenal yang dapat kita lihat dalam pandangan Islam dan Kristen. Pertama, menghidupkan orang mati. Dalam kedua tradisi, Nabi Isa dikenal karena kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Dalam Islam ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah sebagai salah satu mukjizat besar. Dalam Kristen, kisah yang terkenal adalah ketika Nabi Isa menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa memiliki kuasa ilahi yang luar biasa dalam mengubah takdir manusia. Kedua, menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa dikenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, baik itu yang menderita penyakit fisik maupun mental. Dalam Islam, beliau dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, dan orang yang terkena penyakit kulit atau kusta. Dalam Kristen, terdapat banyak kisah tentang penyembuhan, seperti penyembuhan orang buta di jalan dan memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit parah. Ketiga, berbicara ketika bayi. Salah satu mukjizat yang sangat dikenal dalam Islam adalah kemampuan Nabi Isa untuk berbicara ketika beliau masih bayi di dalam buayan. Mukjizat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam memberikan hikmah dan keajaiban melalui Nabi Isa yang berbicara untuk membela ibunya, Maryam, yang difitnah oleh masyarakat. 4. Makanan yang berlimpah. Dalam Islam, salah satu mukjizat besar Nabi Isa adalah turunnya makanan dari langit. Dalam Kristen ada kisah tentang Yesus memberi makanan ribuan orang dengan hanya beberapa roti dan ikan yang menjadi contoh dari kasih dan kuasanya dalam memenuhi kebutuhan umatnya. Kemudian, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki perawakan fisik yang seimbang dan proporsional, yang mencerminkan keagungan dan kesehatan yang luar biasa. Dalam riwayat sejarah, banyak yang menggambarkan beliau sebagai seseorang yang memiliki postur tubuh yang sederhana, tetapi sangat berwibawa. Walaupun banyak penekanan dalam sejarah tentang kepribadian, kebijaksanaan, dan akhlak mulia Nabi Muhammad, tidak sedikit pula yang tertarik untuk mengetahui tentang penampilan fisik beliau. Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa tinggi badan Nabi Muhammad SAW diperkirakan sekitar 175 cm, yang termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi di zaman tersebut. Walaupun tidak ada catatan pasti yang menggambarkan tinggi badan yang presisi, riwayat-riwayat dalam hadis sahih menggambarkan bahwa Nabi Muhammad memiliki postur tubuh yang kuat dan proporsional, dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi ataupun terlalu pendek. Hal ini membuatnya mudah dikenali dan diterima oleh umatnya karena penampilannya yang tidak mencolok namun penuh karisma. Hadis-hadis sahih menggambarkan Nabi Muhammad dengan rambut hitam berkilau dan kulit cerah yang sering digambarkan sebagai sederhana namun menawan. Beberapa sahabat seperti Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang penampilan Nabi Muhammad yang tampak tegap, dengan bahu yang lebar dan punggung yang kuat, meskipun tubuhnya tidak terlalu besar atau kekar. Riwayat dari Anas bin Malik menggambarkan tubuh Nabi Muhammad dengan perawakannya sedang, yaitu tidak terlalu tinggi maupun terlalu pendek. Dalam satu riwayat, Jabir bin Samurah menceritakan bahwa Nabi Muhammad memiliki tinggi badan sedang dan badan yang berisi, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Hal ini memberikan kesan bahwa beliau adalah sosok yang seimbang, baik dalam hal fisik maupun kepribadian. Selain itu, terdapat juga keterangan mengenai wajah Nabi Muhammad SAW yang tampak cerah dan tampan, dengan mata yang lebar dan hidung yang mancung. Keindahan fisik Nabi Muhammad tidak hanya dilihat dari segi penampilan luar, tetapi juga dari cahaya yang terpancar dari wajah beliau, yang menggambarkan keikhlasan dan kebesaran rohani yang beliau miliki. Perawakan Nabi Muhammad yang seimbang dan proporsional dapat menjadi teladan bagi umat Islam untuk memahami bahwa kesederhanaan adalah nilai utama dalam hidup. Meskipun memiliki tubuh yang sehat dan kuat, beliau tidak pernah membanggakan penampilannya, melainkan lebih mengedepankan akhlak yang baik, kesederhanaan, dan ketaatan kepada Allah. Postur tubuh beliau yang proporsional juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh untuk mendukung tugas mulia yang diembannya sebagai Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW menekankan pada umatnya bahwa kesehatan tubuh dan keseimbangan hidup adalah bagian penting dari kebaikan yang harus dijaga. Beliau selalu menjaga pola makan yang sederhana, berolahraga secara teratur, dan hidup yang cukup. Semua ini berkontribusi pada tubuh yang tetap sehat dan terjaga sepanjang hidup beliau. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kehidupan di Jazirah Arab lebih banyak diwarnai oleh tantangan alam dan kondisi kehidupan yang keras. Dalam konteks sosial budaya pada masa itu, tinggi badan seseorang seringkali mencerminkan status atau kekuatan fisik mereka. Namun, meskipun banyak orang yang pada zaman tersebut dikenal memiliki tubuh yang kekar dan besar karena kondisi hidup yang berat, tinggi badan Nabi Muhammad termasuk dalam kategori sedang menurut standar zaman tersebut. Sebagian besar sahabat Nabi menggambarkan bahwa Nabi Muhammad memiliki tubuh yang ideal dan proporsional yang cocok dengan aktivitas sehari-hari. Beliau sebagai pemimpin, pejuang, dan pembawa wahyu.
Dalam sebuah riwayat yang terkenal, Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memiliki tubuh yang sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan orang, namun tetap dalam kategori sedang dan tidak terlalu mencolok jika dibandingkan dengan karakteristik fisik orang Arab pada masa itu. Namun, pada masa itu, tinggi badannya lebih tinggi seringkali dianggap sebagai keunggulan fisik karena mencerminkan kemampuan bertahan hidup yang lebih baik di lingkungan yang keras dan penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, meskipun tinggi badan Nabi Muhammad mungkin tidak luar biasa tinggi, beliau tetap menjadi sosok yang dikagumi dan dihormati karena kepribadiannya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang kuat. Selain tinggi badan yang sedang, banyak riwayat juga menyebutkan beberapa ciri fisik lainnya yang menjadi tanda kemuliaan beliau. Salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW adalah rambut beliau yang tidak terlalu panjang atau pendek, dengan rambut yang sedikit ikal dan kulit yang cerah, meskipun beliau banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Bahkan dalam hadis sahih, Aisyah, istri Nabi, menggambarkan wajah Nabi Muhammad dengan cahaya yang memancar, yang mencerminkan kesehatan dan keindahan yang dimiliki oleh beliau. Fisik Nabi Muhammad sering digambarkan sebagai seimbang dan tidak berlebihan, yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang penuh dengan kesederhanaan dan tidak terjebak dalam keinginan duniawi. Selama masa kerasulanya, Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam tantangan, baik fisik, emosional maupun spiritual. Walaupun tubuh beliau tidak terlihat mengalami perubahan yang sangat signifikan, kita dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad menjaga kesehatan tubuh di tengah-tengah beban berat yang beliau tanggung sebagai Rasul. Pola makan yang sederhana, olahraga, dan perawatan tubuh merupakan beberapa faktor yang membantu beliau tetap sehat dan kuat meski menghadapi banyak tantangan. Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Beliau sangat menjaga kebersihan dengan rutin berwudu, memotong kuku, dan membersihkan rambut. Selain itu, beliau juga mengikuti sunnah yang mengajarkan untuk bermandi, menjaga kesehatan mulut, dan berpakaian sederhana namun bersih. Salah satu aspek penting dari perawatan tubuh Nabi Muhammad adalah olahraga yang dilakukan dengan cara berjalan kaki setiap hari. Beliau juga sering berlatih penahan, berkuda, dan berperang. Aktivitas yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental yang luar biasa. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, beliau menjaga agar tubuhnya tetap terjaga kesehatannya meski berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Nabi Muhammad adalah teladan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu faktor yang berperan penting dalam kesehatan fisiknya adalah kehidupan yang sederhana dan konsisten dalam menjaga kebiasaan sehat. Meskipun seringkali menghadapi tantangan berat dalam mengemban tugas sebagai Rasul, beliau tetap menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh. Keseimbangan ini adalah kunci bagi kemampuan beliau untuk tetap bertahan dalam menjalankan misi besar sebagai pembawa wahyu dan pemimpin umat Islam. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga tubuh agar tetap sehat, karena kesehatan fisik yang baik sangat penting untuk melaksanakan ibadah dengan penuh kesungguhan dan menjalankan tugas mulia di dunia ini. Dengan contoh nyata yang diberikan oleh Nabi Muhammad, kita diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, menjaga pola makan yang sehat, dan tetap aktif secara fisik agar tetap bugar dan siap menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dalam sejarah Islam, tinggi badan para nabi menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi zaman dan lingkungan pada masa itu. Nabi Adam sebagai manusia pertama memiliki tubuh yang luar biasa besar dengan tinggi badan yang diperkirakan mencapai 60 hasta, sekitar 27,5 meter. Ini adalah ukuran yang sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh manusia modern. Namun dengan berjalannya waktu, tubuh manusia menjadi lebih kompak dan proporsional sebagaimana terlihat pada nabi-nabi setelah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam, nabi-nabi lainnya seperti Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Salih juga diperkirakan memiliki postur tubuh yang besar dan kuat, meskipun ada penurunan secara perlahan dalam ukuran tubuh mereka. Namun semakin mendekati zaman Nabi Muhammad, tinggi badan manusia semakin mendekati standar rata-rata manusia modern. Misalnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki tinggi badan sekitar 175 cm, menunjukkan bahwa meskipun di zaman beliau terdapat perubahan fisik pada umat manusia, tinggi badan tetap mencerminkan kemampuan fisik yang cukup baik untuk menjalankan misi kerasulannya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap nabi memiliki fisik yang sesuai dengan peran mereka dalam menyampaikan wahyu dan memimpin umat. Perbandingan tinggi badan para nabi ini juga menggambarkan bahwa perubahan fisik manusia adalah hal yang dialami dan terjadi sesuai dengan perkembangan zaman serta keberagaman kondisi lingkungan. Fenomena penurunan tinggi badan manusia sepanjang sejarah masih menjadi misteri yang menarik perhatian banyak orang. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini, salah satunya adalah faktor genetika, di mana evolusi manusia menyebabkan perubahan fisik secara bertahap. Penurunan tinggi badan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, kondisi kesehatan, dan perubahan pola makan manusia dari generasi ke generasi.
Di samping itu, ada pula pandangan dalam agama bahwa penurunan fisik adalah bagian dari takdir Allah yang telah ditentukan. Setiap perubahan dalam tubuh manusia adalah bagian dari rencana Allah yang memiliki hikmah tertentu. Tinggi badan yang berubah sepanjang zaman, dari Nabi Adam yang sangat tinggi hingga Nabi Muhammad dengan ukuran tubuh yang lebih moderat, bisa jadi adalah ujian bagi umat manusia untuk lebih fokus pada pencapaian spiritual daripada aspek duniawi seperti fisik semata. Perubahan fisik manusia termasuk penurunan tinggi badan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor sosial, kultural, dan teknologi. Pada zaman nabi-nabi terdahulu, manusia hidup dalam kondisi yang lebih terbatas dalam hal sumber daya, pola makan, dan kesehatan. Lingkungan yang keras seperti iklim yang ekstrim dan kekurangan nutrisi berkontribusi pada postur tubuh yang lebih besar pada awal penciptaan manusia. Namun dengan kemajuan zaman, teknologi pertanian, perbaikan, sanitasi, dan ketersediaan makanan yang lebih bergizi membantu perkembangan tubuh manusia. Meskipun dengan perbedaan postur yang terjadi pada masa nabi-nabi terdahulu, perubahan dalam pola makan dan gaya hidup manusia pada zaman modern dapat mempengaruhi tinggi badan. Namun kondisi fisik tetap dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang berkembang. Jika dibandingkan dengan manusia zaman Nabi Adam atau Nabi Muhammad, tinggi badan manusia modern saat ini cenderung lebih pendek. Meskipun kita memiliki keberadaan yang lebih jauh, lebih maju, dan kesehatan yang lebih baik, ada beberapa faktor yang membuat tinggi badan manusia modern tertinggal dibandingkan dengan zaman dulu. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan pola makan yang tidak selalu mendukung pertumbuhan fisik dan maksimal. Pola makan yang kurang bergizi dan kekurangan nutrisi dalam beberapa masyarakat modern berpengaruh pada perkembangan tubuh. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang kurang sehat juga dapat menyebabkan tubuh manusia modern cenderung lebih kecil dibandingkan zaman dahulunya. Meski demikian, ada juga peningkatan tinggi badan di beberapa negara yang lebih maju secara ekonomi dan memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi dan perawatan kesehatan. Namun, meskipun ada peningkatan ini, kita tetap harus sadar bahwa tinggi badan bukanlah penentu utama. Kualitas hidup seperti yang dicontohkan oleh kehidupan para nabi, di mana akhlak dan ketaatan jauh lebih penting daripada penampilan fisik. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh, seorang nabi yang dikenal dengan usianya yang sangat panjang, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Dalam catatan sejarah, beliau hidup berabad-abad lamanya menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah. Namun kisahnya yang paling dikenal adalah perintah Allah untuk membangun bahtera raksasa yang akan menyelamatkan umat manusia dari bencana besar yang akan datang. Namun sebelum itu, ada banyak cerita yang terjadi, sebuah kisah yang penuh dengan kekuatan, keajaiban, dan juga kegelapan. Di tengah-tengah umat manusia, Nabi Nuh lahir sebagai sosok yang penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Lahir di tengah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, Nuh tetap teguh dalam keimanannya. Dalam kisah ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan Nabi Nuh dan tantangan yang harus dihadapinya, termasuk hubungan dengan anak-anaknya yang tak sejalan dengan pertemuannya dengan bangsa raksasa yang mengerikan. Namun, sebelum kita melanjutkan ke kisah utama, mari kita kenali lebih dalam terlebih dahulu latar belakang bangsa raksasa yang akan memiliki peran besar dalam peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Bangsa raksasa yang sering disebut dalam berbagai legenda sebagai makhluk yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, ternyata bukanlah mitos belaka. Dalam sejarah umat manusia, mereka diyakini sebagai keturunan dari sosok-sosok tertentu yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang sangat berbeda dari manusia biasa. Keberadaan mereka tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga menyulut banyak konflik yang mengancam keselamatan umat manusia. Salah satu sosok yang disebut sebagai manusia raksasa dalam sejarah Nabi Nuh adalah Auj bin Unuk. Auj adalah salah satu bangsa raksasa yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia dikenal sebagai makhluk yang brutal, liar, dan penuh dengan kebuasan. Auj bin Unuk ini yang dipercaya memiliki tubuh setinggi gunung dan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun di hadapannya, menjadi simbol dari kedurhakaan dan kebrutalan di dunia. Dalam beberapa cerita yang berkembang, Auj bin Unuk ini adalah bagian dari kelompok makhluk yang mengacaukan dunia manusia dengan kekuatannya. Mereka dikenal tidak mengenal belas kasihan dan seringkali menindas manusia biasa tanpa alasan yang jelas. Bahkan dalam catatan sejarah, mereka seringkali digambarkan sebagai sosok yang tidak bermoral, tidak terkontrol, tidak hanya karena ukuran tubuhnya yang besar, tetapi juga karena amarah yang menggelegak di dalam diri mereka. Keberadaan bangsa raksasa ini adalah ancaman besar yang harus dihadapi oleh umat manusia pada masa itu. Mereka tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga menjadi bagian dari alasan mengapa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera raksasa sebagai sarana untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang lebih besar. Setiap kisah besar selalu dimulai dengan karakter-karakter utama yang memiliki peran penting dalam perjalanan cerita. Dalam kisah ini,
kita akan mengenal lebih dekat tentang Nabi Nuh, anak-anaknya, dan sosok Auj bin Unuk yang akan menjadi bagian dari ujian besar yang akan dihadapi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Beliau menerima wahyu dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan yang akan datang. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh dihadapi berbagai ujian, mulai dari perlawanan dari kaum yang tidak beriman hingga penderitaan yang datang dari orang-orang terdekatnya. Namun, meskipun tantangan begitu berat, Nabi Nuh tetap teguh dalam imannya dan terus berusaha menyampaikan pesan kebenaran kepada umatnya. Anak-anak Nabi Nuh, terutama anaknya yang bernama Kan'an, memainkan peran yang sangat penting dalam cerita ini. Kan'an adalah salah satu dari anak-anak Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajaran ayahnya dan bahkan menentang perintah Allah. Walaupun Nabi Nuh berusaha untuk penuh kesabaran untuk menyelamatkan anaknya, Kan'an tetap pada pendiriannya untuk tidak beriman. Sikap ini menjadi bagian dari ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh, seorang ayah yang terpaksa melihat anaknya menolak petunjuk Allah. Dalam perjalanan cerita, kita akan melihat bagaimana hubungan antara Nabi Nuh dan anak-anaknya berkembang, serta bagaimana peran mereka dalam kisah besar ini. Sementara itu, Auj bin Unuk, sang manusia raksasa yang kuat dan menakutkan, menjadi salah satu tokoh yang mengancam keterangan umat manusia. Dalam kisah ini, Auj tidak hanya berperan sebagai simbol dari kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga sebagai representasi dari kebrutalan yang mengancam kedamaian dunia. Auj adalah salah satu dari sekian banyak makhluk raksasa yang hidup di bumi pada masa itu, dan dia adalah salah satu makhluk yang harus dihadapi oleh Nabi Nuh dalam perjalanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Wahyu tersebut adalah sebuah perintah yang luar biasa, membangun bahtera raksasa. Allah memberi petunjuk yang sangat detail tentang bagaimana bahtera itu harus dibangun. Bahtera ini tidak hanya akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, tetapi juga akan menjadi penyelamat bagi berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Nabi Nuh menerima perintah ini dengan penuh ketundukan, meskipun perintah tersebut tampaknya tidak masuk akal. Bagi banyak orang pada zaman itu, tidak ada laut yang cukup besar untuk menampung bahtera itu, dan orang-orang di sekitar Nabi Nuh bahkan mengejeknya. Mereka menertawakan Nabi Nuh yang membangun kapal raksasa di tengah-tengah daratan yang tidak pernah digenangi air. Namun Nabi Nuh tetap teguh mengikuti petunjuk Allah tanpa ragu. Pembangunan bahtera itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nabi Nuh bekerja keras dibantu oleh pengikut setianya. Dalam proses pembangunan, Allah menurunkan berbagai macam ujian dan cobaan. Namun Nabi Nuh terus berusaha dengan sabar. Selain itu, tantangan juga datang dari kaum yang tidak beriman. Mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh serta pengikutnya. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah, meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Dalam setiap fase pembangunan bahtera, Nabi Nuh juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah persiapan untuk membawa berbagai jenis hewan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi setelah bencana besar itu terjadi. Sementara itu, di luar sana, bangsa raksasa dan kaum yang ingkar tetap berada dalam jalur kebrutalan mereka. Auj bin Unuk dan bangsa raksasa lainnya tetap menjalankan kekuasaannya, menindas siapa saja yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan, mereka semakin memburuk dengan kedurhakaan yang ada. Di sinilah titik balik cerita dimulai. Dengan adanya perintah Allah yang jelas dan pembangunan bahtera yang terus berjalan, kita tahu bahwa peristiwa besar sedang menanti di depan mata. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Nabi Nuh dan umat manusia tidak selamat dari bencana besar yang sudah dekat? Dan bagaimana dengan bangsa raksasa yang mengancam keselamatan umat manusia? Nabi Nuh, seorang nabi yang dikenal dengan usianya yang sangat panjang, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Dalam catatan sejarah, beliau hidup berabad-abad lamanya, menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah. Namun kisahnya yang paling dikenal adalah perintah Allah untuk membangun bahtera raksasa yang akan menyelamatkan umat manusia dari bencana besar yang akan datang. Namun sebelum itu, ada banyak cerita yang terjadi, sebuah kisah yang penuh dengan kekuatan, keajaiban, dan juga kegelapan. Di tengah-tengah umat manusia, Nabi Nuh lahir sebagai sosok yang penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Lahir di tengah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, Nuh tetap teguh dalam keimanannya. Dalam kisah ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan Nabi Nuh dan tantangan yang harus dihadapinya, termasuk hubungan dengan anak-anaknya yang tak sejalan dan pertemuannya dengan bangsa raksasa yang mengerikan. Namun sebelum kita berlanjut ke kisah utama, mari kita kenali lebih dalam terlebih dahulu latar belakang bangsa raksasa yang akan memiliki peran besar dalam peristiwa besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Bangsa raksasa yang sering disebut dalam berbagai legenda sebagai makhluk yang memiliki tubuh besar dan kekuatan luar biasa, ternyata bukanlah mitos belaka. Dalam sejarah umat manusia, mereka diyakini sebagai keturunan dari sosok-sosok tertentu yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang sangat berbeda dari manusia biasa.
Keberadaan mereka tidak hanya menciptakan ketakutan, tetapi juga menyulut banyak konflik yang mengancam keselamatan umat manusia. Salah satu contoh yang disebut sebagai manusia raksasa dalam sejarah Nabi Nuh adalah Auj bin Unuk. Auj adalah salah satu bangsa raksasa yang terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia dikenal sebagai makhluk yang brutal, liar, dan penuh dengan kebuasan. Auj bin Unuk ini yang dipercaya memiliki tubuh setinggi gunung dan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun di hadapannya, menjadi simbol dari kedurhakaan dan kebrutalan di dunia. Dalam beberapa cerita yang berkembang, Auj bin Unuk ini adalah bagian dari kelompok makhluk yang mengacaukan dunia manusia dengan kekuatannya. Nabi Nuh adalah sosok yang penuh dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Beliau menerima wahyu dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan yang akan datang. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh dihadapi berbagai ujian, mulai dari perlawanan dari kaum yang tidak beriman hingga penderitaan yang datang dari orang-orang terdekatnya. Namun, meskipun tantangan begitu berat, Nabi Nuh tetap teguh dalam imannya dan terus berusaha menyampaikan pesan kebenaran kepada umatnya. Anak-anak Nabi Nuh, terutama anaknya yang bernama Kan'an, memainkan peran yang sangat penting dalam cerita ini. Kan'an adalah salah satu dari anak-anak Nabi Nuh yang tidak mengikuti ajaran ayahnya dan bahkan menentang perintah Allah. Walaupun Nabi Nuh berusaha untuk penuh kesabaran untuk menyelamatkan anaknya, Kan'an tetap pada pendiriannya untuk tidak beriman. Sikap ini menjadi bagian dari ujian yang sangat berat bagi Nabi Nuh, seorang ayah yang terpaksa melihat anaknya menolak petunjuk Allah. Dalam perjalanan cerita, kita akan melihat bagaimana hubungan antara Nabi Nuh dan anak-anaknya berkembang, serta bagaimana peran mereka dalam kisah besar ini. Sementara itu, Auj bin Unuk, sang manusia raksasa yang kuat dan menakutkan, menjadi salah satu tokoh yang mengancam ketenangan umat manusia. Dalam kisah ini, Auj tidak hanya berperan sebagai simbol dari kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga sebagai representasi dari kebrutalan yang mengancam kedamaian dunia. Auj adalah salah satu dari sekian banyak makhluk raksasa yang hidup di bumi pada masa itu, dan dia adalah salah satu makhluk yang harus dihadapi oleh Nabi Nuh dalam perjalanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Wahyu tersebut adalah sebuah perintah yang luar biasa, membangun bahtera raksasa. Allah memberi petunjuk yang sangat detail tentang bagaimana bahtera itu harus dibangun. Bahtera ini tidak hanya akan menjadi tempat perlindungan bagi Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, tetapi juga akan menjadi penyelamat bagi berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Nabi Nuh menerima perintah ini dengan penuh ketundukan, meskipun perintah tersebut tampaknya tidak masuk akal. Bagi banyak orang pada zaman itu, tidak ada laut yang cukup besar untuk menampung bahtera itu, dan orang-orang di sekitar Nabi Nuh bahkan mengejeknya. Mereka menertawakan Nabi Nuh yang membangun kapal raksasa di tengah-tengah daratan yang tidak pernah digenangi air. Namun Nabi Nuh tetap teguh mengikuti petunjuk Allah tanpa ragu. Pembangunan bahtera itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nabi Nuh bekerja keras dibantu oleh pengikut setianya. Dalam proses pembangunan, Allah menurunkan berbagai macam ujian dan cobaan. Namun Nabi Nuh terus berusaha dengan sabar. Selain itu, tantangan juga datang dari kaum yang tidak beriman. Mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh serta pengikutnya. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah menyerah, meskipun tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Dalam setiap fase pembangunan bahtera, Nabi Nuh juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah persiapan untuk membawa berbagai jenis hewan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis hewan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi setelah bencana besar itu terjadi. Sementara itu, di luar sana, bangsa raksasa dan kaum yang ingkar tetap berada dalam jalur kebrutalan mereka. Auj bin Unuk dan bangsa raksasa lainnya tetap menjalankan kekuasaannya, menindas siapa saja yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan, mereka semakin memburuk dengan kedurhakaan yang ada. Di sinilah titik balik cerita dimulai. Dengan adanya perintah Allah yang jelas dan pembangunan bahtera yang terus berjalan, kita tahu bahwa peristiwa besar sedang menanti di depan mata. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Nabi Nuh dan umat manusia tidak selamat dari bencana besar yang sudah dekat? Dan bagaimana dengan bangsa raksasa yang mengancam keselamatan umat manusia? Nabi Nuh, seorang nabi yang dikenal dengan usianya yang sangat panjang, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Dalam catatan sejarah, beliau hidup berabad-abad lamanya, menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah. Namun kisahnya yang paling dikenal adalah perintah Allah untuk membangun bahtera raksasa yang akan menyelamatkan umat manusia dari bencana besar yang akan datang. Namun sebelum itu, ada banyak cerita yang terjadi, sebuah kisah yang penuh dengan kekuatan, keajaiban, dan juga kegelapan. Di tengah-tengah umat manusia, Nabi Nuh lahir sebagai sosok yang penuh dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Lahir di tengah zaman yang penuh dengan kemaksiatan, Nuh tetap teguh dalam keimanannya. Dalam kisah ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kehidupan Nabi Nuh dan tantangan yang harus dihadapinya, termasuk hubungan dengan anak-anaknya yang tak sejalan dan pertemuannya dengan bangsa raksasa yang mengerikan.
Namun, meskipun Nuh bekerja keras dengan bantuan pengikut-pengikutnya, kaumnya yang ingkar tidak tinggal diam. Mereka melihat perbuatan Nabi Nuh dan para pengikutnya dengan penuh kebingungan, penghinaan, dan bahkan ejekan. Setiap hari mereka menertawakan pekerjaan Nabi Nuh, menganggapnya sebagai tindakan yang bodoh. Mereka merasa tidak ada alasan untuk membangun sebuah kapal besar di tengah dataran yang luas, jauh dari laut atau lautan manapun. Apakah kalian akan mengarungi lautan dengan kapal ini? Ini hanya pekerjaan sia-sia, kata mereka dengan penuh hinaan. Mereka juga terus mempertanyakan, kenapa Nuh membangun kapal raksasa ini? Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia ketahui yang tidak kita ketahui? Namun, Nabi Nuh tetap tenang dan sabar. Beliau tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah dan dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan pekerjaannya. Setiap ejekan dan hinaan yang datang hanya semakin menguatkan tekadnya untuk mengikuti perintah Allah. Nabi Nuh tidak tergoyahkan oleh perkataan kaum yang ingkar, karena ia tahu apa yang sedang dia bangun adalah untuk keselamatan umat manusia yang beriman dan untuk menghadapi bencana yang Allah selalu tunjukkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu. Akhirnya, bahtera itu pun selesai dibangun. Setiap bagian dari bahtera itu telah selesai dengan sempurna, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera yang raksasa itu siap untuk menampung mereka yang akan diselamatkan dari bencana yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum yang ingkar tetap tidak percaya dan terus menentang. Saat itu, Allah menurunkan wahyu terakhir kepada Nabi Nuh. Tunggulah wahyuku saat air mulai keluar dari bumi dan langit. Itu adalah tanda dimulainya bencana besar. Dan benar saja, tidak lama setelah wahyu tersebut diturunkan, kejadian yang menakutkan mulai terjadi. Dari langit turun hujan dengan sangat deras, tidak berhenti-henti. Bukan hanya hujan, tetapi air juga mulai memancar dari dalam bumi. Sumber air yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman bumi, membuat tanah mulai tergenang dan permukaan bumi menjadi lautan. Banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang akan menenggelamkan seluruh dunia mulai terjadi. Kejadian ini bukan hanya sebuah banjir biasa, tetapi bencana besar yang akan menghancurkan segala sesuatu di bumi. Pada saat itulah peristiwa yang dinantikan oleh kaum yang ingkar akhirnya tiba. Mereka yang dulu mencemooh Nabi Nuh dan pekerjaannya sekarang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kaum yang ingkar mulai panik dan mencari tempat untuk berlindung, tetapi sudah terlambat. Air terus meninggi, menyapu segala sesuatu yang ada di hadapannya. Tak ada lagi tempat yang aman dan akhirnya mereka semua terperangkap dalam bencana yang tak terhindarkan. Namun di tengah-tengah bencana ini ada satu sosok yang mencoba untuk bertahan hidup. Auj bin Unuk, sang manusia raksasa. Auj bin Unuk dengan tubuhnya yang sangat besar dan kekuatan luar biasa mencoba untuk mencari tempat perlindungan dari banjir yang melanda. Setelah melihat banyak kota dan desa yang tenggelam, Auj berusaha mencari tempat yang tinggi menuju puncak gunung tertinggi yang bisa ia temukan di bumi. Sebagai makhluk raksasa, Auj merasa dirinya tak terkalahkan. Ia percaya bahwa tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa akan membantunya bertahan dari bencana besar ini. Ia berjalan dengan langkah besar menuju puncak gunung, berharap bisa selamat dari hujan deras dan banjir yang menggulung dunia. Setelah banjir besar yang melanda dunia dan menyapu segala sesuatu yang ada, akhirnya air mulai surut. Dunia yang dulu penuh dengan kehidupan manusia, kini berubah menjadi tanah yang kosong dan kosong. Namun, setelah kehancuran itu, kehidupan kembali muncul di tempat-tempat yang sebelumnya dihancurkan. Di antara tempat-tempat baru yang mulai berkembang, terdapat sebuah negeri yang dikenal dengan nama Negeri Rom. Negeri Rom mulai tumbuh dan berkembang pesat. Tanah yang subur, hasil pertanian yang melimpah, serta kemampuan masyarakatnya dalam berdagang dan membangun peradaban membuat negeri ini menjadi salah satu yang paling maju di antara yang lainnya. Kota-kota mulai dibangun dan masyarakatnya mulai berorganisasi dengan sistem yang teratur. Negeri Rom dikenal dengan kekuatan militernya yang hebat dan struktur pemerintahan yang mapan. Para pedagang dan ilmuwan pun mulai datang menyumbang ide-ide baru dan penemuan yang mempercepat kemajuan negeri ini. Raja-raja Rom memimpin dengan bijaksana dan setiap lapisan masyarakat berusaha menjaga kestabilan dan kemakmuran yang telah mereka raih. Negeri Rom menjadi simbol kebangkitan pasca kehancuran, sebuah tempat yang melambangkan harapan baru bagi umat manusia yang selamat dari bencana besar. Namun di balik kemajuan dan kejayaan negeri ini, ada ancaman yang sangat besar yang sedang mendekat. Sebuah ancaman yang tidak pernah membayangkan oleh rakyat Rom, yang akan menguji sejauh mana ketangguhan mereka dalam menghadapi bahaya yang datang dari masa lalu. Meskipun bencana besar telah menghancurkan dunia, tidak semua makhluk yang ada di bumi tenggelam dalam banjir. Salah satu makhluk yang berhasil bertahan adalah Auj bin Unuk, sang manusia raksasa yang pernah mencoba bertahan di puncak gunung tertinggi saat banjir melanda. Tubuh raksasa dan kekuatan luar biasa Auj memungkinkan dia untuk bertahan dalam keadaan yang penuh dengan bencana itu.
Meskipun begitu, Auch mengalami kesulitan besar setelah bencana itu. Dunia yang dulu ia kenal telah hancur dan dirinya kini berada di tengah-tengah kehancuran yang tak berujung. Namun dengan kekuatannya yang luar biasa, Auch mulai berkelana di atas tanah yang telah berubah. Di tengah-tengah perjalanan panjangnya, ia akhirnya menemukan negeri Rom, sebuah tempat yang telah berkembang pesat dan penuh dengan kehidupan. Melihat kemakmuran negeri itu, Auch merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mengukuhkan dirinya kembali, untuk menguasai dan mengendalikan peradaban baru yang muncul di dunia. Dengan tubuh raksasa yang mengerikan, Auch mulai bergerak maju menuju ibu kota negeri Rom. Masyarakat Rom yang hidup tenang dan damai tidak tahu apa yang sedang mendekat. Keberadaan Auch dengan tubuhnya yang raksasa dan kekuatannya yang mengerikan akan segera mengubah hidup mereka. Auch bertekad untuk menaklukkan negeri ini dan menjadikannya sebagai kerajaan miliknya sendiri. Pada suatu hari yang cerah, negeri Rom yang biasanya damai tiba-tiba diguncang oleh ketakutan yang luar biasa. Dari kejauhan, penduduk negeri Rom melihat sesuatu yang sangat besar bergerak mendekat. Mereka mengira itu hanya ilusi, sebuah bayangan yang datang dari kejauhan. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat, ketakutan mulai merayap ke dalam hati mereka. Sosok itu bukanlah manusia biasa, melainkan Auch bin Unuk, sang manusia raksasa. Dengan tubuh yang lebih besar dari pohon-pohon raksasa dan langkahnya yang mengguncang tanah, Auch membawa serta ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Para penjaga dan prajurit yang biasanya berani dan tangguh pun terkejut. Mereka belum pernah melihat makhluk sebesar ini. Tidak ada senjata yang dapat menghentikan Auch, dan para penduduk Rom pun mulai panik. Kota-kota yang biasanya penuh dengan kehidupan kini sepi dengan warga yang berlarian mencari perlindungan. Pasar-pasar yang biasanya sibuk mendadak sunyi dan hanya terdengar suara teriakan orang-orang yang ketakutan. Rakyat Rom menyadari bahwa mereka tidak dapat melawan makhluk seperti Auch. Tidak ada senjata yang cukup kuat untuk menghentikan ancaman ini. Semua yang mereka tahu tentang peperangan, strategi, dan kekuatan tidak ada gunanya di hadapan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Auch. Keadaan menjadi semakin kacau, para pemimpin kota dan orang-orang yang terkemuka mulai berusaha untuk mencari solusi. Tetapi, apa yang bisa mereka lakukan terhadap ancaman yang begitu besar? Auch yang raksasa tidak hanya datang dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi dengan keinginan untuk menguasai seluruh negeri Rom, menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Raja negeri Rom yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan berani, akhirnya dipanggil untuk menghadapi masalah besar ini. Raja Alaric, penguasa negeri Rom, adalah seorang raja yang cerdas dan memiliki pengalaman dalam memimpin banyak pertempuran. Tetapi ancaman dari Auch bin Unuk bukanlah ancaman biasa. Tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi makhluk raksasa seperti itu. Raja Alaric segera memanggil para penasihat dan jenderalnya untuk merencanakan strategi melawan Auch. Mereka berdiskusi panjang lebar, mencoba untuk menemukan cara untuk melawan atau setidaknya mengusir Auch dari kota mereka. Rencana mereka adalah menciptakan sebuah patung yang sangat menawan yang bisa menarik perhatian Auch dan menjeratnya ke dalam perangkap. Patung itu akan meniru sosok seorang gadis cantik dengan detail yang sangat realistis, namun bukan patung biasa. Dalam patung tersebut, mereka akan menyisipkan sesuatu yang lebih mencolok, daging mentah yang harum, agar Auch yang terpesona bisa terperdaya untuk mendekatinya dan akhirnya terjebak dalam perangkap mereka. Pekerjaan untuk membuat patung ini dimulai dengan segera. Para pematung dan seniman Rom bekerja tanpa henti untuk menciptakan sosok patung yang sempurna. Mereka menggali informasi tentang apa yang bisa memikat perhatian Auch bin Unuk, dan akhirnya mereka sepakat untuk membuat patung gadis yang sangat cantik dengan detail yang luar biasa, sehingga Auch akan merasa tertarik. Namun patung itu tidak hanya dibuat dari batu atau marmer. Untuk membuatnya lebih menarik dan memikat perhatian Auch, mereka memasukkan bagian dalam patung dengan daging mentah yang segar yang akan mengeluarkan aroma menggoda. Tujuan dari elemen ini adalah untuk menipu Auch yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, agar merasa lapar dan tertarik pada patung tersebut. Mereka berharap bahwa dengan cara ini, Auch akan mendekat dan merasa ingin mengunjungi patung tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah bagian dari perangkap. Setelah patung selesai dibentuk dengan sempurna di atas meja di tengah alun-alun kota Rom, para pemimpin negeri itu menunggu dengan cemas. Setiap detail patung sudah disiapkan dengan daging mentah di dalamnya yang memberikan bau khas dan menggoda bagi Auch bin Unuk. Para penduduk Rom mulai bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencana mereka. Hari yang ditunggu pun tiba. Auch bin Unuk yang semakin mendekat ke pusat kota Rom akhirnya melihat sebuah objek besar dan mencolok di alun-alun. Patung gadis yang indah itu memancarkan aura yang memikat, dan aroma yang keluar dari dalam patung mulai menggoda indera penciumannya Auch.
Auj yang tak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya mulai mendekat dengan rasa penasaran yang besar. Dengan langkah-langkah besar, Auj menghampiri patung itu. Meskipun ia merasa ada yang aneh, rasa lapar yang kuat dan aroma daging mentah yang menyegarkan membuatnya semakin tertarik. Auj merasa seolah-olah patung itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan penting baginya. Ia merasa ingin mendekatinya, bahkan untuk sekedar merasakannya lebih dekat. Sebagai makhluk raksasa yang selalu mendominasi dan tak terkalahkan, Auj tak pernah berpikir bahwa dirinya sedang terperdaya. Ia melangkah semakin dekat, memegang patung itu dengan tangannya yang besar, tanpa menyadari bahwa di dalam patung itu sudah dipersiapkan perangkap besar yang siap dijatuhkan ke atas dirinya. Saat Auj memegang patung itu, tercium aroma daging mentah yang sangat menggoda. Dalam sekejap, Auj merasa seolah-olah itu adalah sumber makanan yang sangat menggugah seleranya. Ia bertekad untuk menghabiskan daging tersebut dan menikmati hidangannya yang tidak pernah ia temui di tempat lain. Namun, saat Auj makin fokus pada patung, tanpa ia sadari, jebakan telah mulai berjalan. Dengan aksi yang semakin mendekat, penduduk Rom yang bersembunyi di sekitar kota itu mulai melaksanakan ritual terakhir. Mereka mulai menyalakan api di sekitar patung dan mengucapkan doa-doa yang penuh dengan sihir. Ritual yang mereka lakukan adalah bagian dari perangkap yang dirancang untuk menjerat Auj. Patung yang awalnya tampaknya seperti objek biasa, kini menjadi bagian dari ritual magis yang kuat. Di bawah pengaruh sihir, daging mentah yang ada dalam patung itu mulai bergetar, mengeluarkan bau yang semakin kuat dan menjebak perhatian Auj semakin dalam. Pada saat yang sama, Raja Alarik yang berada di markas besar memantau situasi dengan cemas. Rencana mereka sedang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi, ada satu hal yang masih mereka takuti. Apakah sihir ini akan benar-benar efektif? Karena jika Auj tidak terjebak, negeri Rom akan segera menghadapi kehancuran total. Seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Daging mentah dalam patung itu yang dipenuhi dengan sihir mulai mengeluarkan api dan asap, menciptakan sebuah ledakan yang sangat kuat. Auj yang terperangkap di dalam perangkap ini merasa bahwa tubuhnya mulai terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Perlahan-lahan kekuatan magis dari ritual yang dilakukan oleh penduduk Rom mulai menyelimuti tubuh Auj. Ia mulai merasa lemah dan terhanyut dalam kekuatan yang sebelumnya tidak ia kenal. Badannya yang besar mulai terasa berat dan ia merasa kekuatan yang luar biasa menguasai dirinya. Dengan gerakan yang lambat, Auj merasakan tubuhnya mulai melemah, matanya mulai buram, dan tubuh raksasa itu tak lagi bisa bergerak dengan bebas. Ini adalah hasil dari sihir yang mengikatnya, membuat tubuhnya seolah-olah membeku dan tak bisa bergerak. Auj bin Unuk yang sangat kuat yang dulu bisa mengalahkan pasukan-pasukan besar dan menghancurkan kerajaan-kerajaan, kini menjadi makhluk yang tak berdaya, terjebak dalam perangkap licik penduduk Rom. Akhirnya setelah berjam-jam meronta dalam kebingungannya, Auj bin Unuk terjatuh ke tanah dengan tubuh raksasa yang ambruk. Suara gemuruh terdengar jelas mengguncang kota Rom. Perangkap mereka akhirnya berhasil. Auj bin Unuk, sang raksasa yang menakutkan, telah tertunduk tak berdaya. Setelah kemenangan besar yang diraih oleh negeri Rom atas Auj bin Unuk, suasana di kota kembali tenang. Penduduk Rom merasa lega dan bernafas panjang karena mereka berhasil mengalahkan ancaman raksasa yang telah mengguncang negeri mereka. Patung gadis yang menjadi perangkap itu akhirnya diputuskan untuk dimusnahkan. Namun tanpa disadari oleh mereka, ada kekuatan yang lebih gelap yang sedang berkembang di dalamnya. Beberapa waktu setelah Auj bin Unuk dijatuhkan, patung yang dulu tampak megah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Daging mentah yang ada di dalam patung perlahan mulai membusuk, mengeluarkan bau busuk yang tak sedap. Dari dalam patung yang hancur ini, sebuah fenomena aneh terjadi. Sejumlah ulat kecil yang tampaknya tak berdaya mulai muncul dari dalam patung. Ulat-ulat itu tumbuh dengan sangat cepat, bergerak dengan cepat dan berkembang biak dalam jumlah yang tak terkendali. Pada awalnya, banyak yang menganggapnya sebagai fenomena biasa. Bahkan, sebagian penduduk Rom tidak terlalu peduli dengan hal ini. Namun, semakin lama, ulat-ulat itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka bukan sekedar makhluk kecil, melainkan makhluk yang memiliki bentuk dan kekuatan yang luar biasa. Ulat-ulat yang tumbuh cepat itu mulai mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat berbeda dari apa yang pernah mereka bayangkan. Dalam waktu singkat, ulat-ulat yang dulunya kecil dan tak berdaya, kini berubah menjadi makhluk-makhluk yang jauh lebih besar dan mengerikan. Mereka tidak lagi sekedar ulat, tetapi menjadi sosok yang penuh dengan kekuatan gelap. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai Yajuj dan Majuj, dua kelompok makhluk jahat yang telah lama hilang dari catatan sejarah. Dalam mitologi dan kisah-kisah kuno, Yajuj dan Majuj adalah makhluk yang dikenal dengan keganasan mereka dan keinginan untuk menghancurkan dan menguasai dunia. Yajuj dan Majuj tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mulai bergerak keluar dari tempat mereka muncul. Patung yang membusuk dan menyebar ke seluruh negeri.
Keberadaan mereka yang penuh dengan kekuatan gelap dan kebuasan mulai mengguncang negeri-negeri di sekitar Rom. Makhluk-makhluk ini bukan hanya terlihat menakutkan dengan tubuh mereka yang besar dan cacat, tetapi juga memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan apapun yang mereka sentuh. Setiap langkah mereka menimbulkan kehancuran dan setiap tempat yang mereka lewati menjadi tandus. Tidak ada yang mampu menghalangi kemajuan mereka. Negeri-negeri yang sebelumnya damai mulai dilanda teror dan kehancuran. Penduduk yang tidak siap menghadapi makhluk sejenis ini terpaksa melarikan diri atau menyerah tanpa perlawanan. Negara-negara yang ada di sekitar Rom pun mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Ya'juj dan Ma'juj muncul, kehancuran dimulai. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan dan keganasan mereka. Negeri-negeri yang sebelumnya hidup damai mulai dikepung oleh pasukan makhluk raksasa ini. Kota-kota dihancurkan dan tanah yang dulu subur kini menjadi gersang. Kehidupan yang dulu berjalan dengan normal kini terhenti oleh teror yang terus-menerus mereka lancarkan. Masyarakat yang tidak tahu harus bagaimana hanya bisa pasrah, berusaha bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap aman. Namun, tidak ada tempat yang aman dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukan hanya makhluk yang ganas, tetapi mereka juga pintar dalam menyusun strategi untuk menyerang dan menghancurkan. Raja-raja dari negeri-negeri yang terancam mulai mengirim utusan untuk meminta bantuan. Namun, meskipun pasukan besar dikerahkan untuk menghalau serangan mereka, Ya'juj dan Ma'juj terlalu kuat untuk dihentikan. Dalam waktu singkat, mereka menyebar ke seluruh wilayah, meninggalkan kehancuran dan kegelapan di setiap tempat yang mereka singgahi. Di tengah teror yang melanda dunia, Raja Alaric yang dulu merasa kemenangan atas Auj bin Unuk adalah pencapaian besar bagi kerajaannya, kini mulai merasakan penyesalannya mendalam. Raja Rom yang bijaksana ini akhirnya menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan untuk mengalahkan Auj bin Unuk justru telah membangkitkan ancaman yang jauh lebih besar. Kekuatan sihir yang digunakan dalam perangkap patung telah membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj, dua makhluk yang dikenal dengan keganasan mereka, dan kini mereka mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada. Raja Alaric merasa seolah-olah tak ada lagi jalan keluar. Ia melihat bagaimana kerajaan yang ia bangun dan dilindungi selama bertahun-tahun kini mulai runtuh akibat kesalahan yang ia buat. Kekuatan sihir yang ia gunakan untuk mengalahkan Auj bin Unuk, meskipun berhasil pada waktu itu, ternyata memiliki konsekuensi yang mengerikan. Makhluk-makhluk yang kini menyerang dunia ini tidak hanya lebih kuat, tetapi juga tidak kenal ampun. Saat dunia diguncang oleh teror yang tak terhentikan dari Ya'juj dan Ma'juj, cerita kehancuran yang mereka timbulkan mulai tersebar luas, mencapai negeri-negeri yang jauh. Berita tentang pasukan makhluk mengerikan ini sampai juga ke Raja Zulkarnain, seorang pemimpin yang dikenal di seluruh dunia karena kebijaksanaannya, kekuatannya, dan kebaikannya terhadap umat manusia. Raja Zulkarnain bukanlah seorang raja biasa. Ia dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa, namun lebih dari itu, Zulkarnain terkenal karena kepandaiannya dalam menyusun strategi dan memimpin dengan hati yang penuh kasih. Meski telah berkuasa di berbagai kerajaan dan wilayah, Zulkarnain selalu mendengarkan suara rakyatnya dan berusaha untuk menegakkan keadilan di setiap sudut dunia. Begitu mendengar tentang kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain merasa sangat prihatin. Sebagai pemimpin yang peduli dengan kemanusiaan, ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi umat manusia dari ancaman yang begitu besar. Ia tahu, jika dibiarkan terus-menerus, Ya'juj dan Ma'juj akan menghabisi banyak negeri, menyebabkan teror dan menghancurkan peradaban yang sudah dibangun dengan susah payah. Sebagai seorang pemimpin yang cerdik dan bijaksana, Zulkarnain tidak terburu-buru bertindak. Ia mengerti bahwa ancaman yang datang dari Ya'juj dan Ma'juj bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan semata. Perang yang terbuka mungkin bukan solusi terbaik, karena makhluk-makhluk tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar dan jumlah yang sangat banyak. Zulkarnain tahu bahwa untuk mengalahkan mereka, ia harus memikirkan strategi yang lebih jitu dan penuh pertimbangan. Setelah menerima laporan lengkap tentang teror yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain mulai menganalisis situasi. Ia bertanya kepada penasihat-penasihatnya dan mendengarkan saran dari berbagai pihak. Para ilmuwan dan ahli strategi yang ada di kerajaannya mulai merumuskan berbagai solusi. Namun Zulkarnain tahu bahwa hanya dengan kecerdikan dan kekuatan yang terorganisirlah mereka bisa menghentikan ancaman ini. Zulkarnain memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi tantangan besar. Ia sudah banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dan mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih kuat daripadanya. Namun, kali ini ia menghadapi tantangan yang berbeda, musuh yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tidak mengenal ampun. Sementara itu, di negeri-negeri yang terkena dampak serangan Ya'juj dan Ma'juj, keadaan semakin kritis. Rakyat yang menderita mulai kehilangan harapan. Negara-negara yang dulunya makmur, kini berubah menjadi wilayah yang porak-poranda, dengan desa-desa yang hancur dan kota-kota yang ditinggalkan. Penduduk yang tersisa yang selamat dari teror tersebut mulai berpindah ke tempat yang lebih aman. Namun mereka tahu tidak ada tempat yang benar-benar aman dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj.
Dalam keputusasaan, mereka mulai mencari jalan keluar. Mereka mendatangi pemimpin mereka dan sebagian bahkan melakukan perjalanan jauh untuk mencari Raja Zulkarnain. Mereka tahu bahwa hanya Raja Zulkarnainlah yang memiliki kemampuan dan kebijaksanaan untuk menghadapi masalah sebesar ini. Mereka memohon kepadanya untuk datang dan menyelamatkan mereka dari kehancuran yang lebih besar. Mereka datang dengan membawa pesan yang penuh dengan harapan dan kesedihan. "Ya Raja Zulkarnain," kata mereka, "kami memohon dengan segenap hati agar Anda datang dan membantu kami. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kami telah melihat kehancuran yang mereka timbulkan. Kami ingin hidup dalam damai, tetapi kami tidak bisa melawan mereka. Hanya Anda yang bisa memberi kami harapan." Pesan itu sampai ke telinga Raja Zulkarnain dengan jelas, dan ia menyadari bahwa waktunya untuk bertindak telah tiba. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Zulkarnain akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk membangun sebuah tembok raksasa yang akan mengurung Yajuj dan Majuj, mengisolasi mereka dari dunia luar. Tembok ini harus cukup kuat untuk menahan kekuatan dan keganasan makhluk-makhluk tersebut dan cukup tinggi untuk menghalangi mereka keluar. Zulkarnain memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan besi, tembaga, dan bahan-bahan keras lainnya yang bisa ditemukan di seluruh penjuru kerajaannya. Mereka juga mencari batu dan material alami yang dapat dipadukan dengan logam untuk menciptakan struktur yang kokoh dan tahan lama. Pasukan ini menyebar ke seluruh wilayah, menuju tambang-tambang logam dan bekerja sama dengan para pengrajin terbaik untuk mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan. Pekerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi semangat rakyat yang sangat besar untuk menyelamatkan diri mereka dari ancaman Yajuj dan Majuj membuat semua orang bekerja tanpa henti. Pekerja, tentara, bahkan rakyat biasa yang ingin berkontribusi turut membantu dalam mengumpulkan dan pengolahan bahan. Setiap hari, lebih banyak besi dan tembaga terkumpul dan persiapan untuk membangun tembok pun semakin matang. Zulkarnain mengawasi langsung proses ini dan memastikan semuanya berjalan lancar. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Zulkarnain yakin bahwa dengan kekuatan bersama, tembok yang kuat akan segera terwujud. Namun tidak lama setelah dimulainya pembangunan tembok, pasukan Yajuj dan Majuj kembali menunjukkan keganasannya. Mereka yang terasa terancam dengan rencana Zulkarnain untuk mengurung mereka, berusaha keras untuk menghentikan pembangunan tembok tersebut. Mereka terus-menerus menyerang para pekerja dan pasukan yang sedang membangun. Makhluk-makhluk ini bukan hanya besar dan kuat, tetapi juga penuh dengan kebuasan dan kekejaman. Mereka tidak segan-segan merusak segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Setiap kali tembok mulai dibangun, mereka akan datang dan menyerang, menghancurkan bagian-bagian yang sudah selesai. Serangan mereka sangat brutal, menyebabkan banyak pekerja dan tentara yang terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Namun, semangat pasukan Zulkarnain tetap tidak surut. Zulkarnain tidak membiarkan serangan-serangan itu menggoyahkan niatnya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menjaga pekerja dan memastikan tembok terus dibangun. Meskipun menghadapi ancaman yang sangat besar, Zulkarnain tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi kerajaannya. Dan jika mereka tidak bertahan, seluruh dunia akan jatuh ke tangan Yajuj dan Majuj. Serangan dari Yajuj dan Majuj semakin intensif. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Zulkarnain harus menghadapi makhluk-makhluk buas yang tidak hanya besar, tetapi juga sangat kuat. Setiap kali makhluk-makhluk ini datang, mereka menyerang dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka berusaha menghentikan tembok yang sedang dibangun dengan tujuan menghalangi Zulkarnain dan pasukannya untuk melanjutkan rencana mereka. Namun pasukan Zulkarnain tidak gentar. Mereka berjuang dengan gigih untuk melindungi pekerja dan tembok yang sedang dibangun. Pasukan Zulkarnain menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk melawan serangan-serangan tersebut. Mereka menyiapkan perangkap, senjata-senjata khusus, dan strategi-strategi cerdik untuk mengalahkan Yajuj dan Majuj. Di tengah pertempuran ini, Zulkarnain memimpin pasukannya dengan luar biasa. Dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, ia dapat merencanakan serangan balik yang efektif. Ia mengarahkan pasukannya untuk menyerang pada titik-titik lemah Yajuj dan Majuj, mengurangi ancaman yang mereka bawa. Namun, pertempuran ini bukanlah pertempuran biasa. Setiap kali pasukan Zulkarnain berhasil mengalahkan beberapa makhluk, lebih banyak lagi yang muncul. Makhluk-makhluk tersebut seperti tidak ada habisnya. Meskipun begitu, Zulkarnain dan pasukannya tidak pernah menyerah. Mereka harus berjuang. Dan setiap kali pasukan mereka mendapatkan keuntungan, tembok yang sedang dibangun semakin mendekati penyelesaian. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama berhari-hari, akhirnya tembok baja yang dibangun oleh Zulkarnain dan pasukannya selesai juga. Tembok ini yang merupakan hasil kerja keras dan perjuangannya tanpa henti, kini berdiri kokoh dan kuat, mengelilingi Yajuj dan Majuj. Tembok tersebut cukup tinggi dan tebal untuk menahan serangan dari makhluk-makhluk tersebut, dan posisinya yang strategis membuat mereka tidak bisa keluar begitu saja. Raja Zulkarnain melihat hasil kerja keras pasukannya dengan rasa bangga dan lega. Tembok besar yang mereka bangun tidak hanya menjadi pelindung bagi negara-negara yang telah dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj, tetapi juga simbol kemenangan dan harapan bagi seluruh umat manusia. Dengan adanya tembok ini, ancaman yang ditimbulkan oleh Yajuj dan Majuj akhirnya berhasil terkurung.
Zulkarnain memberikan sebuah peringatan penting kepada seluruh umat manusia yang ia bagikan kepada para pemimpin dan rakyatnya di seluruh dunia. Sesungguhnya tembok ini, meskipun dibangun dengan segala kekuatan dan kemampuan kita, tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari nanti, tembok ini akan runtuh dan Yajuj dan Majuj akan keluar dari sana, membawa teror yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang datang setelahnya. Zulkarnain mengingatkan umat manusia untuk tidak terlalu bergantung pada tembok sebagai pelindung terakhir. Karena ia tahu bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian dan hanya keimanan serta kesabaran yang dapat membantu mereka menghadapi segala kemungkinan. Setelah tembok dibangun dan Yajuj Majuj berhasil terkurung, kehidupan manusia di seluruh dunia mulai pulih dari kehancuran yang ditimbulkan oleh makhluk jahat tersebut. Tanah-tanah yang sebelumnya porak-poranda kini mulai kembali subur dan desa-desa yang hancur dibangun kembali. Keamanan dan kedamaian mulai terasa di banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ketakutan dan penderitaan. Selama bertahun-tahun, dunia hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi teror yang mengancam dari luar. Masyarakat yang dulu terbiasa hidup dalam ketegangan, kini bisa kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa rasa takut. Pasar-pasar kembali ramai, dan orang-orang bisa tidur nyenyak tanpa khawatir akan datangnya serangan dari makhluk-makhluk yang sangat kuat itu. Namun, meskipun hidup manusia terasa damai dan tentram, Zulkarnain selalu mengingatkan para pemimpin dan rakyatnya untuk tidak terlena dengan kenyamanan ini. Kehidupan dunia ini adalah fana, dan ada peringatan yang harus selalu diingat, segala sesuatu yang tampak kokoh bisa runtuh dalam sekejap. Zulkarnain sendiri, meskipun berada dalam posisi yang sangat kuat, selalu berdoa agar dirinya dan rakyatnya selalu diberi petunjuk oleh Tuhan dalam menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Selama bertahun-tahun, tanda-tanda yang mengarah pada akhir zaman mulai terlihat. Orang-orang mulai melupakan peringatan Zulkarnain dan merasa bahwa tembok yang kokoh itu adalah penghalang yang tak teratasi oleh siapapun. Kehidupan yang damai seolah memberi mereka rasa aman yang palsu. Namun di tengah kedamaian yang mereka nikmati, tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa akhir zaman semakin dekat mulai bermunculan. Pertama, banyak orang yang mulai kehilangan rasa syukur dan melupakan ajaran agama mereka. Kehidupan duniawi yang semakin maju dengan berbagai kemewahan dan teknologi membuat banyak orang lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Orang-orang menjadi lebih mementingkan keuntungan pribadi dan kebahagiaan sesaat, sementara nilai-nilai leluhur mulai terlupakan. Kemudian, berbagai bencana alam dan peristiwa aneh mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Tanah yang subur tiba-tiba menjadi gersang, sementara di tempat lain terjadi hujan lebat yang tak kunjung berhenti. Meskipun ada penjelasan ilmiah untuk beberapa kejadian tersebut, banyak orang merasa bahwa ini adalah tanda dari perubahan besar yang akan datang. Selain itu, perpecahan mulai terjadi di antara umat manusia dengan banyak peperangan dan konflik yang tidak kunjung berakhir. Zulkarnain sendiri meskipun telah lama wafat, selalu diingat oleh rakyat sebagai pemimpin bijaksana yang memperingatkan akan adanya hari-hari yang penuh dengan cobaan dan kehancuran. Namun, meskipun ada tanda-tanda yang muncul, banyak orang yang tetap lalai dan tidak bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, datanglah Rasulullah SAW yang membawa wahyu terakhir dari Allah kepada umat manusia. Dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan, Rasulullah memberikan informasi yang sangat penting mengenai masa depan umat manusia. Salah satu hadis yang terkenal adalah yang berkaitan dengan runtuhnya tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman, ketika masa hampir mendekati kiamat, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain akan runtuh. Ketika itu, Yajuj dan Majuj akan keluar dan menyebabkan kerusakan di seluruh dunia, lebih dahsyat daripada sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan umat Islam bahwa meskipun tembok Zulkarnain telah menahan Yajuj dan Majuj selama berabad-abad, pada suatu saat nanti tembok tersebut akan roboh dan makhluk-makhluk tersebut akan kembali mengancam dunia dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Ini adalah tanda dari semakin dekatnya akhir zaman, di mana dunia akan menghadapi bencana yang lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Runtuhnya tembok ini menjadi salah satu tanda besar dari kiamat, di mana Yajuj dan Majuj yang telah terkurung akan kembali keluar, membawa kehancuran yang luar biasa. Rasulullah SAW mengingatkan umat manusia untuk selalu bersiap dan memperbaiki diri, karena peristiwa besar ini adalah salah satu petunjuk dari tanda-tanda kiamat yang semakin mendekat. Saat tembok itu runtuh, begitu banyak makhluk mengerikan yang keluar dari baliknya. Yajuj dan Majuj yang selama ini terkurung ratusan bahkan ribuan tahun, akhirnya bebas keluar dan siap untuk membawa kehancuran ke seluruh dunia. Mereka keluar dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari yang pernah dibayangkan oleh manusia.
Makhluk-makhluk ini yang selama bertahun-tahun terpenjara di balik tembok, kini bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka tampak sangat besar dengan tubuh yang penuh dengan kebuasan dan kekuatan luar biasa. Dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka tidak lagi bisa dilawan dengan mudah. Dunia yang dulunya aman, kini mulai diliputi oleh rasa takut yang mendalam. Begitu banyak Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tembok yang runtuh itu, sehingga mereka seakan tidak ada habisnya. Mereka bergerak dengan cepat tanpa henti, menghancurkan setiap tempat yang mereka lewati. Negara-negara yang dulu makmur, kini mulai digerogoti satu persatu. Negara-negara yang memiliki pertahanan kuat pun tak mampu menahan gempuran makhluk-makhluk ini. Ya'juj dan Ma'juj yang keluar dari tembok yang runtuh tidak mengasihani siapapun. Mereka menyerbu dan menghancurkan setiap negeri yang mereka lewati, tanpa peduli dengan apapun yang ada di sekitar mereka. Tidak ada benteng yang cukup kuat, tidak ada pasukan yang cukup tangguh, dan tidak ada kota yang cukup aman untuk melawan serbuan mereka. Kehancuran datang dengan begitu cepat, seolah-olah dunia sudah tidak bisa lagi bertahan. Setiap negeri yang dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj berubah menjadi puing-puing. Mereka merusak rumah-rumah, menghancurkan kota-kota, membakar segala sesuatu yang mereka temui, dan menebarkan ketakutan di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan mereka sangat luar biasa, jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan manusia. Tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan kekacauan, membuat segala sesuatu menjadi kacau balau. Orang-orang yang selamat dari serangan Ya'juj dan Ma'juj mulai melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Namun, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Semua negara, tanpa terkecuali, merasakan dampak dari serangan mereka. Kota-kota yang pernah menjadi pusat peradaban, kini tinggal kenangan. Kehancuran ini lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Dunia yang dulunya penuh dengan harapan dan kedamaian, kini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Bahkan orang-orang yang dulu merasa aman dan terlindungi, kini merasa tidak ada lagi harapan untuk bertahan. Bencana yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj adalah bencana yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan oleh umat manusia. Kengerian yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ini melampaui segala batas. Setiap negeri yang mereka lewati hancur dalam sekejap mata, dan banyak orang yang tak mampu melarikan diri. Selain kehancuran fisik yang mereka sebabkan, Ya'juj dan Ma'juj juga membawa kehancuran mental bagi seluruh umat manusia. Ketakutan yang luar biasa melanda hati banyak orang. Dunia yang dulunya damai kini penuh dengan teror dan ketegangan. Keamanan yang dulu dianggap sebagai hal biasa kini menjadi impian yang hampir mustahil tercapai. Umat manusia menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pernah mereka alami sebelumnya. Setelah serangkaian peristiwa besar yang menghancurkan dunia, datanglah sebuah pengharapan yang dinantikan oleh umat manusia. Nabi Isa alaihissalam, sosok yang begitu agung dalam sejarah Islam, akhirnya turun ke bumi setelah Dajjal dibinasakan. Kehadiran Nabi Isa di dunia ini adalah salah satu tanda besar dari akhir zaman. Nabi Isa turun dengan membawa amanah yang sangat besar sebagai utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang lebih besar lagi. Sebelumnya, dunia telah dikuasai oleh kekuatan jihad yang luar biasa, yaitu Dajjal, yang membawa kebinasaan dan kerusakan yang sangat besar. Namun setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal, umat manusia kini berfokus pada ancaman yang lebih besar yang akan segera datang, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Kehadiran Nabi Isa bukan hanya sebagai pembawa harapan, tetapi juga sebagai simbol kedamaian dan keadilan yang akan datang di akhir zaman. Dengan turunnya Nabi Isa, umat Islam merasa yakin bahwa kebangkitan mereka untuk menghadapi segala ancaman yang ada akan segera dimulai. Meskipun dunia kembali mendapatkan harapan setelah kematian Dajjal, ancaman besar masih mengintai manusia. Ya'juj dan Ma'juj yang sebelumnya menimbulkan kehancuran dan ketakutan, kini menjadi musuh utama yang harus dihadapi oleh Nabi Isa dan umat Islam. Meskipun mereka sudah merusak sebagian besar dunia, mereka masih hidup dan bisa muncul kapan saja. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat, dan jumlah mereka sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada umat manusia. Namun, Nabi Isa tidak gentar. Dengan bantuan Allah, beliau memimpin umat Islam untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman yang lebih besar dari Ya'juj dan Ma'juj. Para sahabat dan umat Islam yang mengikuti beliau bersiap untuk bertindak, berdoa, dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan makhluk-makhluk jahat yang mengancam perdamaian dunia. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Nabi Isa mengingatkan umat Islam untuk tetap berpegang pada iman dan tidak menyerah. Dalam menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa tahu bahwa hanya dengan pertolongan Allah lah umat manusia dapat selamat dan dunia ini dapat kembali berada dalam kedamaian. Saat umat Islam bersiap, doa Nabi Isa yang penuh dengan ketulusan dan harapan dipanjatkan kepada Allah. Nabi Isa meminta pertolongan Allah agar umat manusia diselamatkan dari bencana besar yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Doa Nabi Isa bukan hanya untuk keselamatan umat Islam, tetapi juga untuk keselamatan dunia secara keseluruhan. Beliau memohon agar Allah menurunkan hukuman kepada makhluk-makhluk jahat tersebut yang telah merusak segala yang mereka lewati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Nabi Isa dan jawabannya datang dalam bentuk sebuah wabah yang mengerikan.
Wabah ini datang dengan sangat cepat dan mematikan. Dalam waktu singkat, Ya'juj dan Ma'juj yang sebelumnya begitu kuat dan tidak terhentikan, kini mulai terkena dampak dari wabah yang sangat dahsyat ini. Wabah ini membunuh mereka secara massal satu persatu, hingga akhirnya hampir semua Ya'juj dan Ma'juj pun punah. Kehancuran mereka yang begitu besar memberikan kelegaan dan harapan baru bagi umat manusia. Wabah ini membunuh mereka secara massal satu persatu, hingga akhirnya hampir semua Ya'juj dan Ma'juj punah. Kehancuran mereka yang begitu besar memberikan kelegaan dan harapan baru bagi umat manusia. Wabah ini mengakhiri ancaman yang selama ini menghantui dunia dan membawa kedamaian yang sangat dinantikan. Dunia yang dulunya penuh dengan ketakutan dan kehancuran, kini kembali mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam damai berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lenyapnya Ya'juj dan Ma'juj, dunia kini memasuki sebuah periode kedamaian yang sangat panjang. Kehidupan manusia kembali berjalan normal tanpa ancaman yang sebelumnya membayanginya. Peradaban yang pernah runtuh kini mulai dibangun kembali. Keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran mulai dirasakan di seluruh dunia. Banyak negara yang sebelumnya hancur karena keserangan Ya'juj dan Ma'juj kini mulai bangkit, membangun kembali rumah dan kehidupan mereka yang telah hancur. Namun, meskipun kedamaian telah kembali, umat manusia tahu bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya berlangsung. Semua ini adalah tanda dari akhir zaman yang semakin dekat dengan adanya kiamat. Nabi Isa alaihissalam setelah menyelesaikan tugasnya dan membantu umat manusia akan diangkat oleh Allah ke langit, dan dunia ini akan memasuki fase akhir yang penuh dengan tanda-tanda kiamat. Peradaban manusia yang panjang akhirnya mencapai titik akhirnya. Seiring berjalannya waktu, umat manusia mulai merenung tentang tujuan hidup mereka. Dengan adanya perdamaian yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turunnya Nabi Isa dan pemusnahan Ya'juj dan Ma'juj yang jahat, umat manusia merasakan perdamaian yang luar biasa. Dunia yang sebelumnya dipenuhi dengan kehancuran, kini kembali dalam keadaan damai, memberi kesempatan bagi umat manusia dan seluruh umat manusia untuk memperbaiki diri. Namun, ini semua hanyalah tanda dari datangnya akhir zaman yang menandakan bahwa kehidupan duniawi tidak akan berlangsung selamanya. Pada hari itu, tidak ada yang bisa mengelak dari penghakiman Allah. Setiap amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang bisa menutupi kesalahan kecuali dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang amal baiknya lebih banyak akan mendapatkan balasan surga, sementara mereka yang buruk amalnya akan mendapatkan balasan mereka. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau memperbaiki diri. Semua sudah ditentukan oleh apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Kiamat adalah akhir dari semua peradaban dan kehidupan. Sebuah hari di mana segala sesuatu yang kita kenal akan berakhir dan manusia akan dihadapkan dengan takdir yang telah ditentukan. Kiamat adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapinya. Namun, kiamat juga membawa pelajaran penting bagi umat manusia. Kehidupan di dunia ini adalah sementara dan hanya amal baik yang dilakukan di jalan Allah yang akan membawa seseorang menuju kebahagiaan yang abadi di akhirat. Oleh karena itu, kiamat adalah pengingat bagi setiap kita untuk selalu bertakwa, memperbaiki diri, dan berusaha menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan dan kehidupan abadi yang sejati ada di akhirat. Kiamat akan datang dengan pasti dan kita hanya dapat berharap untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yaitu surga yang penuh dengan rahmat-Nya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.